Bab 1191. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Chen Dong. Plus mematikan mengatur ulang. Chu Feng menghantam, membuat kera-kera surgawi itu terhuyung mundur dan sudut mulutnya berdarah, yang tidak kalah dahsyatnya dengan gempa bumi. Seluruh medan perang tidak tahu berapa pasang mata yang saling menatap. Ledakan, kera dewa itu tingginya 10 kaki. Setiap langkah membuat tanah bergetar. Gas darahnya melonjak, energinya kaya, dan telapak kakinya kuat, mengguncang tanah di bawah kakinya. Dia meraung, mata putihnya terbang keluar dari sinar yang mengerikan, rambut hitamnya berdiri terbalik, membawa tombak pendek di tangannya, meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan membunuh Chu Feng lagi. Monyet besar, ayo, teriak Chu Feng. Dia memukul dengan keras lagi. Meskipun mulut harimaunya terluka parah, membuka lubang besar, dan darahnya tidak berhenti, dia masih penuh dengan petir, mengendalikan petir, melompat dan bertarung dengan kera dewa. Tinnitus banyak orang yang disebabkan oleh suara benturan logam di area ini tidak tertahankan. Di kejauhan, mata monyet bertelinga 6 berwarna hijau, karena Chu Feng memanggil monyet besar itu setiap kali dia memanggil kera dewa, membuatnya menyebutnya bajingan berminyak. Ledakan, di akhir duel, Chu Feng mengayunkan tongkatnya ke bawah. Selain percikan api dan tombak pendeknya sedikit menekuk, kera ganas subsuci itu tidak dapat menahannya. Itu seperti gunung yang jatuh dan jatuh di medan perang. Pria sebesar itu, ditambah dengan energi yang kuat, menghancurkan bumi dan batu di sini, asap dan debu membumbung ke langit, dan 7 lubangnya berdarah. Nitian, monyet besar ini diberikan kepadamu dan diikat. Itu kubis. Bisakah kamu mengganti serbuk sari? Teriak Chu Feng. Monyet bertelinga 6 itu ditutupi dengan garis-garis hitam ketika dia mendengarnya. Apakah ini disengaja? Bagaimanapun, dia juga seekor kera, dan orang ini penuh dengan kebisingan di medan perang. Mengi. Tiba-tiba, bulu panah itu seperti pelangi, semuanya berwarna putih. Landak sepanjang 2 meter itu berdiri terbalik dengan duri-duri seputih salju dan menembakkan duri-duri panjang itu ke arah Chu Feng, bagaikan anak panah dewa. Dang-dang, Chu Feng terus mengayunkan tongkat besar bertaring serigala di tangannya, dan serangkaian percikan api memercik satu demi satu. Dia berada di bawah tekanan besar dan berlari maju melawan duri-duri panjang tingkat Sub-Sein untuk mengguncang binatang buas Sub-Sein yang berduri ini. Ledakan, landak putih itu meledak dan seluruh tubuhnya bersinar terang. Itu seperti api yang menyala-nyala dan matahari yang meledak. Itu menyilaukan di mana-mana, dengan duri-duri seputih salju seperti pelangi, terbang dan menembak terus-menerus. Dapat dilihat bahwa bumi telah tertembak. Pada akhirnya, tanah penuh dengan lubang dan asap. Di kejauhan, beberapa orang menjerit dan tidak dapat menghindari duri-duri panjang dari binatang buas kelas suci kedua. Beberapa ditusuk di tengah alis, beberapa ditusuk di dada, dan hanya ada satu ujung. Mereka terkoyak, hanya karena duri panjang putih salju sub-suci semacam ini tidak terkalahkan dan memiliki kekuatan besar, ia dapat meledak ketika ditembakkan pada makhluk bertubuh emas. Pemandangan di kejauhan sangat mengerikan. Banyak evolusionis telah dirampok. Mereka bukan Chu Feng dan tidak dapat menghentikan anak panah yang begitu berat. Ketika duri panjang datang, itu sudah cukup untuk menembak orang-orang, dan kemudian hancur berkeping-keping di udara, menyebarkan sejumlah besar hujan darah. Pemandangan itu cukup mengerikan dan menakutkan. Landak, binatang jahat, bunuh dirimu. Chu Feng berteriak. Di bawah tekanan besar, ia menghancurkan ratusan bulu anak panah. Lengannya sangat sakit. Tubuhnya benar-benar tidak tahan, tetapi ia akhirnya bergegas. Maju, kapan? Chu Feng mengayunkan tongkat besar dengan gigi serigala dan memukulnya di kepala. Pada saat ini, landak seputih salju itu berkilauan dengan cahaya dingin. Begitu lehernya menyusut dan meringkuk, ia berubah menjadi bola duri. Kemudian ia berguling dan bergegas menuju Chu Feng. Semua batu di sepanjang jalan tertusuk dan kemudian runtuh. Ia membawa energi yang luar biasa dan tak terkalahkan. Kapan? Chu Feng menembak dan tongkat gigi serigala jatuh, yang membuat duri-duri itu bergetar di sekujur tubuhnya. Itu sekeras besi dewa, dan Mars terbang keluar dengan tidak teratur. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa dalam jarak yang begitu dekat, landak itu pecah. Selain meringkuk, sejumlah besar duri panjang jatuh, berkumpul bersama dan menembaki Chu Feng. Ledakan, di luar tubuh Chu Feng, cahaya kemasan mendidih. Dengan kilat, ia menyeruduk beberapa duri panjang dan kemudian memutarnya. Di kejauhan,
Pupil beberapa orang berkontraksi. Metode ini luar biasa. Duri panjang orang suci kedua patah. Putra ini dapat mematahkan taji tulang orang suci kedua dengan berlatih tinju petir hingga mencapai keadaan ekstase. Kekuatannya luar biasa, Hong Yunhai berkata di sana dengan wajah muram. Namun, tebakannya salah. Chu Feng menggunakan tinju petir untuk menutupinya. Kartu yang sebenarnya adalah darah emas Raja Manusia, yang berevolusi menjadi medan, di mana ia memutar dan mematahkan duri-duri panjang yang melesat keluar dari permukaan tubuh. Bahkan jika bulu anak panah itu seperti pelangi, mereka patah dan tetap berada di depannya. Namun, Chu Feng bekerja sangat keras. Bagaimanapun, ia adalah makhluk Sub-Sein. Ia merasa bahwa jika ia terus seperti ini, ia mungkin benar-benar akan ditembak oleh landak besar ini. Tidak mudah untuk berperang lintas alam, terutama melawan orang suci Asia. Biasanya, makhluk emas tidak memiliki kualifikasi ini. Ledakan, dengan tongkat besar di satu tangan dan tinju pamungkas di tangan lainnya, dia membunuh landak itu. Jangan khawatir, kami datang. Pada saat ini, terdengar teriakan dari kejauhan. Ya Seng, yang termasuk dalam Kam Yongzu, menyingkirkan beberapa binatang buas dan membunuhnya di sini. Beberapa dari mereka melepaskan anak panah, menembak landak putih. Untuk sementara waktu, bulu anak panah itu seperti pelangi, gila dan hampir seperti mengalir turun. Sejak hari itu, landak putih itu diselimuti. Yaseng melepaskan anak panah, mengaum. Landak putih itu marah dan meraung keras. Ia punya masalah dan menjadi gila. Sekarang ia histeris dan gila. Ia melawan dengan putus asa karena ia terluka dan tertembak di tubuhnya oleh beberapa bulu anak panah, dengan aliran darah yang panjang. Ia menggonggong. Ia menakutkan, kasar dan menakutkan. Untuk sementara waktu, ia terbakar di seluruh tubuhnya, dan cahayanya berkali-kali lebih terang dari sebelumnya. Ia tampak hancur sendiri. Yang terpenting adalah duri-durinya yang panjang jatuh dan melawan. Pada saat ini, cahaya menerangi seluruh medan perang. Terutama di sini, silau putih salju begitu mengerikan sehingga semua orang tidak dapat menghadapinya. Adapun pusat medan perang, Chu Feng ingin memarahi. Apakah orang yang menaruh anak panah di langit itu sakit? Membuat landak gila dan membiarkannya memiliki jamur darah. Dia terlalu dekat, begitu banyak duri terbang, bahkan jika darah emas raja rakyatnya mendidih dan membentuk domain tubuh emas, itu sedikit tak terhentikan. Selain itu, landak hancur dan ingin membakar batu giok dan batu. Bagaimana dia bisa menghindarinya pada jarak yang begitu dekat? Yaseng hancur berkeping-keping, yang pasti akan menariknya ke jalan. Terutama pada saat ini, beberapa bulu anak panah yang ditembakkan dari langit ditujukan padanya. Yang lain tidak dapat melihatnya. Medan perang di sini terlalu menyilaukan dan putih bersalju, tetapi dia adalah sebuah pesta. Rambutnya tiba-tiba berdiri. Seseorang datang untuknya. Siapa itu? Targetnya adalah dia. Aku ingin menembaknya. Wuss. Chu Feng tidak berani mengambil risiko. Pada saat ini, dia menggunakan cara lapangan untuk menghilang langsung dari tempat asalnya dan ke kedalaman bumi. Tentu saja, dia memegang pul magnetik di tangannya dan berpura-pura terukir dengan rune. Ketika dia bergerak, dia membakarnya. Jika seseorang memata-matai, dia akan mengira itu adalah pelampung di lapangan. Meski begitu, dia bereaksi dengan cepat dan sangat berbahaya. Landak putih itu meledak, dan energi Sub-Sein berguling keluar dan meledak di bawah tanah. Puff! Lengan Chu Feng mengeluarkan bunga darah, yang tidak terluka oleh energi ledakan diri dari binatang buas Sub-Sein, atau oleh duri panjang landak putih, tetapi jenis bulu panah lainnya. Warnanya juga putih, tetapi setelah menusuk lengan Chu Feng, darahnya berubah dan ingin segera melautkannya. Ini mengerikan. Untuk sesaat, Chu Feng teringat pada senjata terlarang, pisau pelarut darah Tianyao. Begitu pisau itu mengenai tubuh manusia, daging dan darah manusia akan langsung terlarut, dan cahaya jiwa akan hancur. Ini adalah senjata terlarang yang sangat menakutkan di bawah sinar matahari. Secara umum, hanya sedikit orang yang menggunakannya, karena terlalu sulit untuk dikorbankan dan dimurnikan, dan mudah menimbulkan kemarahan publik. Chu Feng pernah menduga bahwa pisau samsara yang diambil di jalan samsara terkait dengan ini karena efeknya mirip. Ledakan, Chu Feng melakukan yang terbaik, darah merah terang di tubuhnya berubah warna, cahaya biru makmur, darah emas meledak, dan itu sangat makmur. Itu seperti membakar dirinya sendiri, dan potensi raja dilepaskan. Ledakan. Akhirnya,
daging dan darahnya tidak larut, meninggalkan luka yang mengerikan di lengannya. Darah berdegup dan menyembur, dan tidak menutup untuk sementara waktu. Ada sehelai bulu panah di tanah. Ini bukan pisau hemolitik iblis surga, tetapi anak panah itu pasti dimurnikan dengan teknik pemurnian itu, dan nilainya sulit diukur. Ini adalah senjata pembunuh sungguhan. Siapa yang ingin membunuhku? Chu Feng terkejut dan marah. Dia melihat dan melihat. Itu adalah bulu panah yang telah ditembakkan padanya sebelumnya, tetapi dia menghindarinya dan menembakkannya ke tanah. Ketika dia menggunakan metode medan untuk melarikan diri, landak putih itu meledak, dan energinya secara tidak sengaja mengangkat bulu panah itu dan melukainya. Dahi Chu Feng berwarna hijau dengan urat-urat. Sayang sekali, meskipun itu kecelakaan, seseorang pasti ingin membunuhnya dengan anak panah ini sebelumnya. Selain itu, pria itu dengan sengaja memaksa landak putih itu untuk meledak, yang dengan sendirinya setara dengan mengirimnya ke jalan dan membiarkan binatang buas itu menariknya untuk mati bersama, yang juga dapat dianggap menghancurkan mayatnya. Ini belum berakhir. Chu Feng membunuh dan membawa tongkat gigi serigala untuk menyingkirkan bulu panah itu. Pada saat ini, asap dan debu di medan perang baru saja menghilang, yang sangat menakutkan. Sebuah lubang besar meledak dan tanah berlumuran darah. Landak putih mati mengenaskan, dan banyak orang di kejauhan terbunuh oleh duri-duri panjang seputih salju yang ditembakkan pada menit terakhir, dan beberapa orang tercabik-cabik. Pencegah pucat, banyak biarawan emas berkeringat dingin. Pada saat yang sama, banyak orang mendesah bahwa Cao De mengalami akhir yang menyedihkan. Dia ditarik bersama dan mati. Landak putih itu begitu kejam sehingga dia mati bersamanya. Sayang sekali seorang pemuda yang bisa menaklukkan Yaseng sudah mati. Ini adalah pria kuat yang sangat kuat. Dia tiba-tiba jatuh, yang membuat orang-orang menghela nafas dengan penyesalan. Di medan perang, banyak orang tampak rumit dan membicarakannya satu demi satu. Mati begitu saja, Cao, umurmu terlalu pendek. Teriak monyet itu. Benar saja, Kasau di tempat pertama sudah busuk. Cao De cukup kuat, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara bersikap rendah hati. Dia berani menyerbu saat bertemu dengan binatang buas subsuci. Ini, bunuh diri. Peng Wanli menghela nafas. Xiao Yao juga merasa kasihan karena karakter seperti ini terlalu kuat. Itu adalah sekutu kuat yang mereka butuhkan saat ini. Akibatnya, dia secara tidak sengaja terbunuh di medan perang. Banyak orang sedikit bingung. Seorang gila, pria emas yang tak tertandingi, meninggal dengan sangat buruk. Kejayaannya terlalu pendek. Haha. Di belakang medan perang, Hong Yu tersenyum. Dia sangat bersemangat dan bersemangat. Dia melihat kakeknya dan saudaranya Hong Seng di medan perang. Hong Yunhai membelai janggutnya dan wajahnya acuh tak acuh, tetapi ada kilatan cahaya di dasar matanya. Dia sangat puas. Cucunya yang lain, Hong Seng, melakukan pekerjaan dengan baik dan membunuh Cao De tanpa ada yang mengetahuinya. Ledakan. Pada saat ini, asap dan debu membumbung tinggi, dan tanah pun retak. Chu Feng bergegas maju dengan tongkat taring serigala. Satu lengannya berdarah, matanya menyemburkan petir dan wajahnya penuh amarah. Sekilas, dia melihat beberapa orang yang baru saja menembakkan anak panah, dan salah satu dari mereka menatap salah satu dari mereka. Karena, setelah dia tiba-tiba bergegas maju, pria itu memiliki reaksi yang paling istimewa. Pupil matanya mengerut dengan cepat, dan dia terkejut dan kecewa. Dia datang begitu tiba-tiba sehingga reaksi ekspresi naluriah orang-orang itu pada awalnya sudah cukup untuk menjelaskan sesuatu. Teman-teman Tao sangat beruntung karena mereka selamat. Sungguh mengejutkanku bahwa adik laki-laki itu selamat tanpa cedera. Beberapa orang berseru, menatapnya dan datang ke sini. Di antara mereka, Hong Seng tersenyum dan berkata, ini benar-benar berkah. Adik laki-lakiku ditakdirkan untuk bangkit. Lingkungan bawah tanah seperti ini bisa rusak. Jangan marah saat ini. Landak putih itu telah mati karena ledakan diri. Kamu bisa membuatnya berperilaku seperti ini, yang cukup untuk menimbulkan sensasi. Chu Feng mencibir dalam hatinya dan ingin berkata, apakah dia marah dengan landak? Tetapi dia tetap tenang dan menatap mayat landak putih itu, perlahan-lahan mengumpulkan amarahnya dan berkata, binatang buas ini benar-benar penuh kebencian. Dia melangkah maju dan menahan semua niat membunuhnya. Namun, tepat sebelum Hong Seng mendekat, dia tiba-tiba terkejut dan berkata, bagaimana landak putih itu bisa hidup kembali? Beberapa orang yang hadir terkejut dan berbalik, lalu tertegun. Pada saat ini,
Chu Feng langsung mengayunkan tongkat gigi serigala dan memukul Hong Seng. Kamu, pupil mata Hong Seng mengerut. Dia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dengan satu tamparan, tongkat itu mengenai tubuhnya secara langsung, dan seluruh tubuhnya terhantam dan terbang. Dagingnya kabur dan darah berceceran di mana-mana. Bahkan daging Yaseng pun keras, tetapi dia tidak tahan lagi, dia sama sekali tidak tahan. Dia merasa tubuhnya akan hancur. Klik, seluruh tulang belakangnya hancur berkeping-keping, yang merupakan suara mengerikan yang didengarnya dengan telinganya sendiri. Jika kau berani menyakitiku, aku tidak bisa membunuhmu. Teriak Chu Feng dengan keras. Hong Seng menjerit dan terbang miring. Dapat dilihat dengan jelas bahwa tubuhnya membungkuk tidak normal, menghadap dari pinggangnya, dan terlipat ke belakang. Pemandangan seperti itu, apalagi pengalaman pribadi, sangat menyakitkan untuk dilihat. Semua orang dapat melihat bahwa tulang belakangnya benar-benar patah dan terpelintir, dan punggungnya berdarah, dan hujan darah yang besar jatuh di udara. Chu Feng terlalu kejam, yang dibawanya adalah tongkat gigi serigala. Itu adalah senjata berat, dan ada paku panjang yang tajam satu demi satu. Baru saja dia mengerahkan seluruh tenaga dan memukulnya dengan tongkat. Itu seberat 1 juta, karena amarahnya sulit dipadamkan. Jika orang lain, dia pasti telah dibunuh oleh Hong Seng. Yaseng dari kubunya sendiri memiliki niat jahat dan ingin membunuhnya. Hong Seng mengerti pada saat dia dipukul dan terbang keluar. Rencananya untuk membunuh Cao De terbongkar dan diketahui olehnya. Dia menahan rasa sakit yang tajam, membuka mulutnya dan memuntahkan anak panah ringan, yang dipadatkan oleh esensi dan jiwanya, dan terbang ke Chu Feng. Dia takut pihak lain akan terus bertarung, dan sekarang dia akan berhenti. Jika Cao De tidak siap, lebih baik membunuh orang ini. Kecepatan panah cahaya ini sangat cepat. Rune di atasnya berkedip-kedip. Itu berisi energi Yaseng Hong Sheng dan esensi darahnya. Itu sangat mengerikan. Chu Feng, seperti burung rok, bergegas dengan lengan terentang dan memang mengejar di udara. Dia menjepit segel tinju di satu tangan, menggunakan tinju pamungkas, mencampur makna mendalam dari tinju petir, dan terus membunuh dengan tongkat besar di tangan lainnya. Ledakan. Setelah pukulan ini mengenai, kekosongan bergema. Petir mengelilingi cetakan tinju, disertai dengan jinsia, dan lapisan cahaya darah ringan, yang paling sensitif terhadap darah yang kuat. Bahkan serangan balik Hong Seng tidak berhasil. Alasan utamanya adalah Hong Seng terkena tongkat itu dan hampir hancur. Dia terluka terlalu parah. Puff! Panah cahaya itu pecah, lalu meledak, berubah menjadi darah merah dan beberapa rune energi redup, yang dihancurkan oleh Chu Feng. Beraninya kau menyakiti orang lain. Chu Feng melihat racun di matanya, yang membuat orang merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Pupil mata Hong Seng dingin, sunyi, dan gelap. Tongkat gigi serigala bersinar dan terangkat tinggi, lalu ditampar oleh Chu Feng. Pihak lain ingin menyingkirkannya secara diam-diam. Dengan ekspresi ini, dia tidak akan berbelas kasihan. Tongkat besar itu jatuh dengan cepat, membuat kekosongan tampak runtuh. Tongkat itu datang dengan vibrato, energi yang melonjak, dan pemandangan yang menakutkan. Kapan? Pada saat kritis, Hong Seng membuka mulutnya dan memuntahkan pedang terbang. Pedang itu berwarna biru dan menyilaukan, menghalangi tongkat besar bergigi serigala. Pada saat yang sama, ia mendesak palu listrik ungu kecil untuk memukul kepala Chu Feng. Ia bertarung dengan senjata energi spiritualnya. Jika tidak, ia mungkin akan dibunuh oleh Chu Feng dalam sekejap. Dang-dang, untuk sesaat, Chu Feng mengayunkan tongkat besar bergigi serigala di tangannya satu demi satu, terus-menerus menghancurkannya, meredupkan pedang terbang biru dan tembus pandang itu dan terbang miring. Pada saat yang sama, alisnya bersinar dan tulang depannya bersinar. Ia menggunakan cahaya jiwa untuk secara langsung menampilkan energi atribut bumi dalam seni sihir 7 harta dan secara paksa menekan palu ungu. Keterampilan sihir 7 harta hanya dapat dipraktikkan dengan menggabungkan bahan-bahan langka dari langit dan bumi. Ketika Chu Feng mempraktikkan keterampilan sihir atribut bumi, ia mengambil bumi reinkarnasi sebagai fondasi, menyerap esensi dari bahan yang tak tertandingi ini, dan akhirnya mempraktikkan keterampilan rahasia. Oleh karena itu, kekuatannya sangat besar dan tak tertandingi. Sekarang, ia menggunakannya secara langsung. Tiba-tiba, kabut kuning pekat terpancar, dan cahaya kuning tanah melonjak. Kabut itu agung dan tebal, dan palu ungu itu terpenjara sekaligus. Apa rahasianya? Hong Seng sudah dekat,
melihat. Dengan jelas dan sangat terkejut, tetapi dia tidak mengenali apa yang sedang dilakukan Chu Feng untuk sesaat. Chu Feng hanya menggunakan energi atribut tanah dalam seni sihir 7 harta. Di mana orang awam bisa tahu. Dengan suara keras, palu ungu itu terpenjara, lalu terbungkus dalam sepotong kabut kuning tanah dan menghantam Hong Seng ke arah yang berlawanan. Untuk sesaat, Hong Seng buru-buru mengorbankan perisai perunggu yang hancur berkeping-keping dan tidak bisa menghentikan serangan itu. Pada saat ini, Chu Feng tidak memberinya kesempatan lagi. Dia sudah mengikutinya dan menghancurkan tongkat gigi serigala di tangannya. Puff! Dengan pukulan ini, tubuh Hong Seng hampir meledak. Seketika, tulang-tulangnya patah, urat-uratnya patah, ususnya patah, perutnya busuk, dan tulang belakangnya patah. Dia benar-benar cacat. Kemudian tubuhnya dipatahkan, bukan dengan bilah tajam, melainkan dengan tongkat besar yang berombak. Manusia Yin, aku memprovokasimu. Beraninya kau menyakitiku, kata Chu Feng dan menghantamnya lagi. Hong Seng ditutupi rambut putih dan berkeringat. Rasa sakitnya tak tertahankan, wajahnya terdistorsi. Fitur wajahnya berubah bentuk dan berguling-guling di tanah, tetapi dia tidak luput dari semuanya. Chu Feng menghantam tongkat, tanah runtuh dan tanah serta batu berhamburan. Bagian depan tongkat mengenai lengan kanannya, yang langsung berubah menjadi genangan lumpur darah, dan banyak tulang patah. Hong Seng menjerit dengan getir dan ganas. Pada saat yang sama, wajahnya pucat pasi dan dia benar-benar takut. Anak emas ini terlalu tegas dan ganas. Setelah mengenalinya, dia menyerang dengan cara yang serba bisa. Seperti binatang buas, dia tanpa ampun dan ingin membunuhnya di medan perang. Siapa di dunia ini yang tidak takut mati? Jika ada pilihan, tidak ada yang rela mati sia-sia. Hong Seng sangat tidak rela. Dia maju untuk saudaranya sendiri dan ingin menyingkirkan rintangan dan membantu Hong Yu masuk dalam daftar. Kakeknya mendorongnya untuk melakukannya. Akibatnya, dia ingin bunuh diri. Berhenti. Ada orang-orang minum di belakang. Seorang lelaki tua datang di udara. Hong Yunhai bergerak. Dia berada di ujung medan perang. Melihat cara cucunya, dia memaksa landak putih itu meledak dan membiarkan Cao De mati. Wajahnya seperti biasa, tetapi ada gelombang di kedalaman matanya dan senyum di hatinya. Namun, siapa yang bisa berpikir bahwa semuanya tiba-tiba berubah? Dalam satu tarikan napas, mereka benar-benar berubah. Cao De tidak mati, dan menipu cucunya agar berbalik. Dengan tongkat, Hong Seng dipukuli hingga berdarah. Sebenarnya bulu panah khusus di tangan Chu Feng menghilang ke bagian bawah tubuh Hong Seng. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, separuh tubuh ini dengan cepat hancur dan meleleh menjadi darah kotor. Selamatkan tubuhku, Hong Sanda meraung. Jika di dunia bawah, Yaseng dapat berubah bentuk bahkan jika ia kehilangan sebagian tubuhnya, tetapi di dunia yang cerah dengan hukum yang lengkap, ia tidak dapat memiliki cara seperti itu saat ini. Ada semua jenis obat di dunia, yang juga dapat membuatnya pulih, tetapi harganya sangat mahal. Oleh karena itu, ketika ia melihat bahwa Chu Feng menghancurkan tubuh fisiknya, ia menjadi cemas, yang terkait dengan buah Tao masa depannya. Sekali tertunda dan merusak tubuh Tao-nya, prestasi masa depannya akan rusak. Puff! Pada saat kritis, lelaki tua di depan tubuh bagian atasnya memotong dengan pisau dan dengan cepat memotong bagian tubuh yang hancur. Namun, hanya setengah dari kakinya yang tersisa, tepat di atas lutut. Semua orang terdiam. Banyak orang melihat ke sini dan merasakan keganasan Cao De. Ini adalah iblis. Begitu Anda memulai, itu disebut yang rapi. Cao De, aku membencimu. Hong Seng meraung, matanya marah, dan kemudian matanya tersumbat. Dengan kebencian dan niat membunuh, dia membenci anak laki-laki di depannya. Perang dunia hari ini, dia terlalu banyak menderita dan menghabiskan terlalu banyak biaya. Dia mempraktikkan tubuh Tao yang terkenal. Akibatnya, bagian bawah tubuhnya meninggalkannya sepasang kaki. Bagaimana dia terhubung dan pulih? Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup di bawah langit yang sama denganku? Aku harus membunuhmu cepat atau lambat. Respons Chu Feng lebih keras dari yang dibayangkan semua orang. Dia sama sekali tidak takut pada apapun. Sambil membawa tongkat besar, dia ingin bergegas dan mematahkan kepala Hong Seng. Jika bukan karena tempat berlindung orang tua itu, dia akan mengambil tindakan. Pada saat ini, Hong Yunhai akhirnya mendekat,
tetapi pelayan tua itu mengikutinya untuk memeriksa dan menyeimbangkan. Dia tidak bisa memulai dengan Chu Feng. Wajahnya semuram air. Ini adalah cucunya sendiri. Akibatnya, dia dibersihkan dengan sangat menyedihkan sehingga hatinya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Jika Raja Dewa tidak hadir, dia akan menamparkan sisa angin Chu dan perlahan-lahan memurnikan jiwanya. Pada saat ini, beberapa tetua yang hadir tidak berbicara. Pertama-tama terdengar suara minuman keras dan omelan dari belakang. Seorang pria muda bergegas masuk. Dia kuat, bersemangat, dan bermartabat. Itu adalah Hong Yu. Keluarga Hong hanya ingin menjalankannya, menggantikannya dengan Cao De, dan bergabung dengan kera bertelinga 6 dalam daftar. Para pendahulu, kalian harus menjadi tuan bagi saudaraku. Cao De ini tidak memiliki hukum, kejam, dan gila. Dia membunuh saudaraku seperti ini dan tiba-tiba menyerangnya, menyebabkan dia jatuh ke medan seperti itu dan menjadi sangat menyedihkan. Betapa kejamnya dia menyerang orang-orangnya sendiri. Jika itu normal, bagaimana mungkin seorang Cao De menjadi lawan saudaraku? Aku tidak berani memaafkannya. Hong Yu marah dan ingin membunuh. Dia meminta beberapa dewa semu untuk segera membunuh Cao De, mencela dia dan menyebutkan semua jenis kejahatan. Pada saat ini, seluruh medan perang sunyi. Baik musuh maupun kita tidak melakukannya lagi. Mereka semua menatap ke sini. Bagaimanapun, nama Cao De mengguncang daerah itu. Berisik, diam. Chu Feng mengabaikannya hanya dengan 4 kata ini. Sebaliknya, dia melihat beberapa orang tua. Dia benar-benar marah di dalam hatinya dan hampir terbunuh. Akibatnya, yang tua, muda, dan muda memaksa istana bersama-sama. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia telah membunuh orang dengan tangan hitam. Apa yang terjadi? Seorang pria tua bertanya. Hong Seng merangsang landak putih binatang buas itu untuk membakar batu giok dan batu bersamaku. Selain itu, dia diam-diam menaruh anak panah dingin. Lihat apa ini, anak panah hemolitik iblis surgawi. Jika aku tidak melarikan diri tepat waktu, aku akan mati. Chu Feng cukup terus terang. Dia menceritakan kisah itu langsung kepada Hong Seng. Dia menyerangnya di medan perang dan menembaknya dengan anak panah terlarang yang ganas. Omong kosong, itu jelas bulu anak panah yang kau bawa. Kau menyakiti orang dengan jahat dan berani mencabutnya. Teriak Hong Yu. Chu Feng melirik ke samping. Pemuda yang setingkat tubuh emas dengannya benar-benar tidak tahu malu. Dia menjebaknya seperti itu. Tampaknya dia sudah merencanakan untuk membunuhnya. Chu Feng memiliki beberapa keraguan. Dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia datang ke medan perang dan tidak memiliki dendam dengan mereka. Beberapa tetua, saya sarankan kalian segera mencari jiwanya. Sebagian besar orang ini memiliki masalah besar. Hentikan dia dulu, teriak Hong Yu. Di bidang evolusi, jika cahaya jiwa memiliki masalah dan berdampak serius, itu akan ditinggalkan kapan saja. Hong Yu pasti bermaksud jahat. Jika terjadi sedikit kecelakaan selama pencarian jiwa, Chu Feng mungkin meninggalkan luka jiwa, dan pencapaiannya dalam kehidupan ini akan terbatas. Chu Feng meliriknya dan berkata, kamu adalah orang terakhir yang bersembunyi di medan perang. Sepertinya kamu dapat melihat segalanya dan mengetahui segalanya dari tempat yang begitu jauh. Jangan katakan bahwa saudaramu bersalah sampai mati untuk sementara waktu, dan kamu tidak bisa lari. Dia sangat tenang dan kalem. Ada 6 pelayan tua di sini. Dia seharusnya tidak berubah saat ini. Chu Feng membuka mulutnya lagi, menunjuk ke langit dan berkata, ada cermin langit yang memantaunya. Bahkan jika kau ingin membunuh Yasengku, kau dapat menemukan petunjuk jika kau mengumpulkan gambar bermerek yang tertinggal di cermin. Selain itu, bulu panah ini ada di sini. Tidak peduli bagaimana itu ditutupi, aku pikir itu harus dapat meninggalkan jejak napasnya. Tolong Raja Dewa untuk melihat apakah itu benar-benar tidak mungkin, jadi pergilah dan minta Dewa untuk kembali ke sumbernya dan selidiki kebenarannya secara menyeluruh. Dia sangat tenang, emas asli tidak takut api. Pada saat ini, kera bertelinga 6, Pengwan Li dan Xiao Yao juga datang. Jangan biarkan orang-orang di kam seberang melihat lelucon. Seorang lelaki tua membuka mulutnya dan menunjukkan bahwa ini adalah medan perang. Yang terbaik adalah menyelesaikannya setelah kembali ke kam perusahaan. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa Chu Feng sangat tenang dan kalem. Dia berharap tidak memiliki rasa takut dan tidak berbohong. Sangat mungkin bahwa Hong Seng memiliki masalah. Dan dia memiliki persahabatan tertentu dengan Hong Yunhai. Dia pikir dia dapat membantu dengan tepat.
Setidaknya, itu penting dan kecil. Mari kita ungkapkan artikel ini. Baiklah, kembalilah. Seseorang berbicara. Chu Feng berkata, "Tuan-tuan, buktinya ada di sini." Saya tidak tahan. Saya bertarung di depan dan seseorang menaruh panah dingin di belakang saya. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, itu akan membuat orang menjadi dingin. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda penjelasan ketika semuanya keluar. Seorang lelaki tua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pelayan tua dari keluarga kera bertelinga enam juga membuka mulutnya dan berkata, "Kembalilah dulu. Masalah ini benar-benar perlu diselidiki secara menyeluruh. Ini mungkin berdampak sangat buruk. Tidak mungkin untuk mengungkapnya di depan umum, jika tidak, itu akan membuat banyak orang menjadi dingin." Pada saat ini, hati Hong Yunhai menjadi dingin. Dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Mengapa panah hemolitik Tianyao tidak meledak? Menurut rancangannya, panah itu pada akhirnya akan hancur tanpa meninggalkan jejak. Sebenarnya, sulit untuk membuat tangan dan kaki pada alat terlarang itu. Apinya sulit dikendalikan. Anak panah ini terpelihara dengan baik. Saat itu, landak putih itu meledak. Semua orang akan berpikir bahwa Cao De ditarik bersama-sama di jalan. Tidak ada yang akan berpikir lebih jauh. Namun, hasilnya membuat Hong Yunhai gemetar. Cao De tidak mati, utuh, dan muncul di sini dengan anak panah hemolitik iblis. Maju, medan perang tenang dan orang-orang dari kedua kubu mundur. Di kamp biarawan emas, beberapa orang tua tidak terlihat begitu baik. Berbagai tanda menunjukkan bahwa ada pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Hong Seng ingin membunuh Cao De dengan tangan hitam. "Lao Hong, cucumu sudah keterlaluan. Itu tidak indah." Seseorang berkata. Wajah Hong Yunhai muram seperti air. Saat ini, dia tidak bisa menyerang, karena dia tidak bisa bersikap sombong di depan teman-temannya. Jika dia membuat masalah tanpa alasan, cucunya akan lebih sial. Binatang kecil ini sudah gila. Aku tidak peduli. Hukum dia dengan keras, tetapi aku berharap dia tetap hidup. Dia berkata begitu. Itu juga bisa dianggap sebagai mundur sebagai langkah maju. Aku meminta bisnis. Selama aku memberi Hong Seng cara untuk hidup, aku bisa menghukumnya apapun caranya. Seseorang berkata, dampaknya sangat buruk. Meskipun Cao De tidak terbunuh, dia tidak bisa dihukum. Biarkan dia bertugas di medan perang selama lebih dari 10 tahun. Tampaknya hukumannya sangat ringan, tetapi wajah Hong Yunhai telah berubah. Dia telah berada di medan perang selama 10 tahun. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dan mungkin mati di sini. Sekarang, Hong Seng bebas. Dia datang ke sini untuk mengasah dan dapat pergi kapan saja. Lama, 5 tahun. Orang lain berbicara. Lupakan saja, anak muda, yang tidak bisa membuat kesalahan, 3 tahun. Beri dia kesempatan untuk berubah. Jika terlalu lama, dia mungkin tidak akan terpisahkan dari medan perang ini. Orang yang akhirnya membuka mulutnya memiliki hubungan yang baik dengan Hong Yunhai, jadi dia membantu menengahi. "Kamu bahas saja." Pelayan tua dari suku kera bertelinga enam itu bangkit dan langsung keluar dari akun besar. Dia tidak mengungkapkan pandangannya dan tidak terus berpartisipasi. Pada saat ini, Monyet, Peng Wanli dan Xiao Yao berada di sekitar Chu Feng dan mengagumi kekuatannya. Layak untuk generasi Jerman, ini kekacauan yang kejam. Monyet itu mendesah. "Aku tidak mengerti, mengapa mereka ingin membunuhku." Chu Feng masih mencoba mencari tahu. Kalau tidak, dia merasa tidak nyaman dan diingat tanpa alasan. Itu benar-benar membingungkannya. Kera bertelinga enam, Peng Wanli dan Xiao Yao saling memandang, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. "Apakah Hong Yu yang ingin bergabung dengan kita?" Itu mungkin. Dalam beberapa kesempatan, dia mengambil inisiatif dan mencoba yang terbaik di depan kita. Setelah beberapa saat, ketiganya menebak kebenaran dan memulihkan motif keluarga Hong. Cukup kejam untuk membunuh Cao De secara langsung. Hong Yu tidak cukup baik. Mengapa dia harus bergabung dengan kita? Ini untuk berpikir bahwa kita akan berada di daftar terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Dia ingin mengikuti dan menyepuh, dan ingin naik ke daftar. Indah untuk memikirkannya. Ambisinya tidak kecil. Aku khawatir hidupnya tidak begitu sulit. Para monyet mencibir dan kesal. Mereka dimata-matai ke dalam rahasia mereka dan tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Xiao Yuan berkata, "Tidak, aku harus bergegas Laolin untuk memperingatkan kakek nenek dan cucu-cucu keluarga Hong. Kalau tidak, kalau ada kebocoran,
bagaimana kita bisa melakukannya? Pihak lain harus waspada. Kebanyakan orang tidak dapat menemukannya. Monyet itu sedang terburu-buru. Dia segera mencari pelayan tua itu dan memintanya untuk memperingatkan keluarga Hong atas nama keluarga kera bertelinga 6. Sebaiknya dia mengendalikan mulutnya. Kalau tidak, dia akan menanggung akibatnya. Keluarga kera bertelinga 6 adalah keluarga kuat yang langka di Yangjian. Keluarga Hong sama sekali tidak berani memprovokasi mereka. Kalau tidak akan menjadi masalah untuk memprovokasi monyet-monyet itu dan menghancurkan seluruh keluarga mereka. Chu Feng berkata, sekarang aku ingin tahu bagaimana cara menghukum Hong Seng. Aku menunggu untuk mengatakannya. Kau harus bersiap. Skandal seperti itu biasanya tidak dipublikasikan, dan keluarga Hong memiliki banyak kenalan. Jika ada yang membantu berbicara, diperkirakan Hong Seng akan dihukum karena bertahan di medan perang selama 3 atau 5 tahun. Tidak mungkin memenggal kepalanya untuk menebus kesalahanmu. Monyet itu mendesah. Ini adalah berita dari pelayan tua itu. Chu Feng segera berhenti. Dia merasa sangat gelap di sini. Dia diserang oleh seseorang dan hampir mati. Jangan impulsif. Kamu generasi Jerman harus tenang. Bukankah kamu bilang kamu harus tenang dalam setiap kejadian besar? Saat hasil hukuman mereka keluar, kami akan membantumu melampiaskan amarahmu. Jika keluarga Hong melakukan hal seperti itu, pergilah ke mereka untuk menyelesaikan masalah, dan tidak ada yang akan mengatakan apapun. Ya, Cao, leluhur, jangan membuat masalah dulu. Konsentrasilah dan tunggu beberapa hari. Monyet dan Peng Wanli memegang Chu Feng bersama-sama dan mengucapkan semua kata-kata yang baik untuk memastikan bahwa mereka akan melampiaskan amarah mereka padanya. Baiklah, aku akan menunggu. Benar saja, diumumkan 3 hari kemudian bahwa Hong Seng akan tinggal di medan perang selama 4 tahun, menebus dosanya dengan prestasi perangnya, dan tidak dapat pergi lebih awal. Selain itu, ini diumumkan secara pribadi dalam skala kecil, dan kejahatannya tidak diumumkan ke publik. Jika tidak, dampak dari insiden ini akan terlalu buruk. Pada hari ini, semua orang melihat bahwa wajah Chu Feng jelek dan dia marah untuk meninggalkan medan perang. 2 hari kemudian, monyet itu mengirim pesan. Keluarga Hong memiliki kekuatan yang besar dan meminta obat mujarab untuk Hong Yu. Obat itu telah membuatnya beregenerasi dan menumbuhkan kaki. Tentu saja, obat itu akan sangat lemah dalam waktu singkat. Obat itu tidak akan sekuat tubuh Tao yang asli. Ketika Hong Yunhai pergi, kami akan mengawasi angin untukmu, atau pergi bersamamu untuk menjemput Hong Seng dan bertarung setengah mati. Tentu saja, jangan membunuh siapapun. Mata Chu Feng berbinar dan mengangguk setuju. Pada hari ini, Hong Yunhai segera dipanggil pergi. Hong Seng, yang sedang memulihkan diri dari cederanya di tenda besarnya, tampak pucat. Kakaknya juga tampak marah. Dia merasa sangat tidak nyaman kali ini. Dia tidak masuk dalam daftar. Kakaknya menderita kerugian yang begitu besar. Dia benar-benar ingin segera membalas dendam, tetapi kakeknya tidak bisa menutupinya di sini. Boom! Tiba-tiba, tenda besar itu dibobol. Chu Feng melangkah masuk, membawa tongkat besar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menghantamkannya ke saudara mereka. Ah! Pada hari ini, saudara-saudara Hong meraung dan bertarung dengan Chu Feng sebanyak yang mereka bisa. Namun, Hong Seng lemah, jadi kakinya tumbuh, sumbernya terluka, dan kekuatan tempurnya menurun drastis. Dia sama sekali tidak bisa menghentikan tusukan gigi serigala. Sedangkan saudaranya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Cao De di alam tubuh emas. Hasil perang ini tidak perlu dipikirkan, selain itu, Monyet, Peng Wanli, dan Xiao Yao juga memasuki tenda besar, yang mendinginkan kedua bersaudara itu dari kepala hingga kaki. Pada hari itu, banyak orang mendengar hantu menangis dan serigala melolong di tenda besar. Saudara-saudara keluarga Hong diblokir di dalam dan dipukuli oleh Chu Feng dengan tongkat besar. Cao De, ketika Chu Feng dan monyet itu pergi, Hong Yu meraung, berlumuran darah dan tidak bisa bangun, sementara Hong Seng tetap tidak bergerak, seperti orang mati. Apa yang kalian perdebatkan? Dunia ini begitu indah, tetapi kalian begitu pemarah. Chu Feng kembali dan masuk ke tenda lagi untuk mengintimidasi. Kemudian, seluruh dunia benar-benar sunyi. Kedua bersaudara itu diam, menjadi pucat dan tidak berani berteriak lagi. Pada titik ini, Chu Feng dan monyet itu pergi sepenuhnya. Aku sangat marah. Setelah waktu yang lama, Hong Seng menggigit bibirnya dan tampak marah dan kesal. Perkemahan Golden Body Company sangat besar,
meliputi area yang luas, dan memiliki tenda-tenda. Semua makhluk di sana berada di level ini, termasuk para evolusionis dari berbagai ras. Hong Seng lumpuh dan tulang-tulang Hong Yu patah. Masalah ini segera terungkap, menyebabkan kegemparan di antara semua makhluk di level Golden Body Company. Namun, orang-orang segera menyadari bahwa Hong Seng benar-benar telah meletakkan tangan hitam pada orang-orangnya sendiri di medan perang dan ingin membunuh Cao De, yang merupakan pembalasan. Banyak orang membencinya dan membencinya. Pada saat yang sama, orang-orang juga merasa bahwa Cao De Zhen memiliki temperamen yang kuat dan tidak menggosok pasir di matanya. Dia berani mengangkat meja dan menghapuskan dua cucu Hong Yunhai, kepala perkemahan Golden Body Company. Beberapa orang khawatir bahwa Cao De mungkin menderita kerugian besar. Bagaimanapun, dia menyinggung keluarga Hong dan akan berbahaya baik di medan perang maupun di kamp perusahaan. Cao De terlalu lugas. Meskipun dia marah, dia dalam bahaya. Jika orang jujur seperti itu dibunuh oleh seseorang, dunia akan menjadi terlalu gelap. Tidak, kita harus mendukungnya. Orang-orang dari keluarga Hong terlalu banyak. Untuk sesaat, kerumunan itu marah. Banyak orang percaya bahwa Cao De saat ini berada dalam posisi yang lemah. Tampaknya dia telah membalikkan situasi pembunuhan, menyelamatkan hidupnya dan melumpuhkan Hong Seng, tetapi sebenarnya, dia telah mengubur akar bencana. Kami pergi ke medan perang untuk menghadapi musuh, tetapi cucu orang yang bertanggung jawab di sini menyerang kami di belakang. Tidak ada rasa aman. Bagaimana kami bisa kembali ke hati kami? Kami mungkin juga berbalik dan pergi ke kamp yang berlawanan. Keluarga Hong menindas orang lain dengan satu tangan dan melakukan apapun yang mereka inginkan, yang membuat hati semua orang di medan perang menjadi dingin. Pada hari ini, seseorang membuat momentum seperti itu untuk melawan ketidakadilan dan dengan kuat mendukung Cao De. Ketika saudara-saudara Hong mendapat berita itu, mereka sangat marah hingga darah mengalir dari luka-luka mereka. Mereka ingin mengutuk. Sialan, mereka menindas orang-orang dan menutupi langit dengan satu tangan. Ini membuat mereka merasa tertindas. Mereka merasa bahwa pada awalnya, mereka benar-benar ingin membunuh Cao De, tetapi perkembangan selanjutnya di luar imajinasi mereka. Hasil akhirnya adalah Cao De datang ke pintu dan melumpuhkan saudara-saudara mereka bersama-sama. Cao De diikuti oleh 3 raja jahat dari kera bertelinga 6, Peng dan Tao. Siapa yang menutupi langit dengan satu tangan dan melakukan kejahatan di tenda besar kakek mereka cuci muka? Beberapa orang yang hadir menunjukkan warna yang berbeda. Apakah ini untuk diperjuangkan atau ambigu? Kamu, wanita dengan tubuh yang bagus itu tiba-tiba memalingkan wajahnya. Dia menganggap dirinya sebagai orang suci Asia yang kuat. Dia sombong dalam kata-kata dan perbuatannya. Sekarang dia dilemparkan ke wajahnya dengan kertas tulis yang robek, yang dianggap sebagai penghinaan olehnya. Untuk sesaat, kesempatan membunuhnya terungkap, mata aprikotnya terbuka lebar, menunjukkan perasaan dingin. Dia menatap Chu Feng dan berkata, apakah kamu menyatakan perang? Chu Feng mengabaikannya, tetapi diam-diam memberitahu monyet itu pada saat pertama bahwa tidak peduli seberapa kuat yang disebut nona itu, dia pasti menjadi sasaran penyergapan. Aku berbicara kepadamu, apakah kamu mendengarku? Wanita yang mengirim surat itu bertanya. Meskipun dia bangga dan sombong dan tidak sopan, dia tidak berani melakukannya. Apakah kamu bercanda? Keganasan Cao Dezi telah lama menyebar. Selain itu, ada saudara laki-laki dan perempuan kera bertelinga 6 di sini. Ada campuran iblis Peng dan Tao. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, diperkirakan dia akan keluar dengan cara yang tidak baik pada akhirnya. Nona meminta Anda untuk datang. Anda tidak mendengarkan. Beraninya Anda memperlakukan saya seperti ini. Dia bertanya lagi untuk meminta penjelasan. Apakah dia mengundang saya? Itu memerintahkan saya untuk memohon. Jika dia melepaskan saya akan pergi. Siapa dia? Chu Feng meliriknya, dan wajahnya dingin. Dia benar-benar marah. Dia datang ke medan perang untuk mengasah dirinya sendiri. Akibatnya, dia masih menemui hal semacam ini di sini. Beberapa orang ingin menutupi langit dengan satu tangan dan aturan tersembunyi untuknya. Tetapi apakah dia orang seperti itu? Anda tahu, ketika dia berada di dunia bawah, dia adalah seorang pedagang manusia yang terkenal. Dia dapat dengan giat memburu putra dewa dan menjual orang-orang suci. Mustahil untuk mengenalinya di bawah sinar matahari. Jadi, belum lama ini, dia berubah menjadi saudara tua yang pemarah dan memukuli Ken Hongsheng 2 kali. Baiklah,
jika Anda tidak minum, jangan menyesal. Wanita itu mencibir dan mengubah lengan bajunya menjadi bubuk. Chu Feng langsung mengeluarkan tongkat gigi serigala, menunjuk hidungnya dan berkata, berani bicara denganku dengan nada seperti ini lagi, aku akan memberitahumu mengapa bunganya begitu merah. Wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Kuku pada tongkat besar itu berkilau dingin dan tajam. Kuku itu akan menyentuh hidungnya. Ini adalah ancaman dan intimidasi yang nyata. Kebiadaban di matanya terlalu tidak bermoral. Dia tidak peduli menghadapi utusan seperti dia. Perlu dicatat bahwa orang-orang yang dia ikuti hebat, dan keluarga di belakang wanita muda itu sangat sulit diprovokasi. Cao De, kamu baik-baik saja. Aku tidak memiliki pengalaman yang sama denganmu hari ini. Aku akan memberitahu Nona dengan jujur. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Wanita itu berkata sambil melangkah mundur, dia sangat marah. Setiap kali dia keluar dengan Nona mudanya, dia dipuji. Di mana dia menghadapi situasi ini hari ini? Dia merasa sudah cukup untuk menunjuk hidungnya. Orang barbar itu menunjuk hidungnya dengan tongkat gigi serigala. Itu liar dan tidak terkendali. Kamu mengancamku lagi. Darah Chu Feng mengalir deras. Meskipun dia berada di level tubuh emas, dia tidak takut pada Yaseng, jadi dia terpaksa lewat. Mi Qing terdiam, dan wajah cantiknya sedikit tertegun. Ini adalah tongkat saudaranya. Segera dia memulihkan ketenangannya. Cao De ini benar-benar sekejam legenda. Tidak heran bahkan saudaranya dipukuli olehnya ketika dia bertemu untuk pertama kalinya. Mi Qing jelas tahu seberapa besar nona muda di belakang wanita itu. Kakak, pria baik tidak berkelahi dengan wanita. Biarkan dia pergi. Peng Wanli memeluk lengan Chu Feng. Dia benar-benar takut dia akan menjatuhkan tongkat dan membunuh kehidupan di sini. Sekarang, Chu Feng tampaknya gila di mata mereka. Bahkan orang-orangnya sendiri setara dengan legenda ini. Aku benar-benar takut dia akan menyerang dan menjadi gila di tempat. Jika Chu Feng tahu pikiran mereka, dia harus mengalahkan mereka terlebih dahulu. Baiklah, aku akan pergi. Cao De, ingat, kau ditakdirkan untuk tidak berakhir baik. Kau berani membenciku sebagai utusan, merobek alat tulis Nona, dan meminta maaf karena tidak mematuhi perintahnya. Tunggu dan lihat. Wanita itu mencibir, mengangkat dagunya, membuka tenda besar dan berjalan keluar. Wajah Chu Feng seberat air. Dia diancam lagi, dan dia masih menjadi pelayan wanita muda itu. Ledakan. Pada saat ini, dia tiba-tiba melemparkan tongkat gigi serigala. Itu disebut palu besar penuh paku tajam. Itu langsung jungkir balik dan terbang keluar. Itu terlalu cepat. Pada saat ini, belum lagi wanita itu, Mi Tian dan Xiao Yao tidak bereaksi. Mereka tidak menyangka Cao De akan melakukan tangan hitam secara langsung. Mereka benar-benar besar dalam perkelahian. Wanita itu sangat sulit diprovokasi. Bahkan jika mereka tidak pandai menghadapinya, mereka ragu untuk menyergap wanita itu. Sekarang, Cao De begitu terus terang sehingga dia memukul pembantunya terlebih dahulu ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Jelas, wanita itu sama sekali tidak siap. Dia tidak mengira akan dipukuli sebelum dia pergi dengan kapasitasnya sendiri. Puff, gada yang menggelegar ini, dengan seberkas cahaya yang melonjak, mengenai pinggul belakang wanita itu, yang merupakan sebuah tragedi. Dia terbang langsung, dan darahnya terciprat kemana-mana. Cao De, dia meraung, malu dan marah. Dia tidak bisa mempercayainya. Rasa sakitnya tak tertahankan. Pantatnya dihantam dengan gada. Kamu berani mengancamku lagi, kata Chu Feng dengan wajah hitam, dan dia langsung berlari keluar dengan kaki besar. Oh, wanita itu menjerit dan ketakutan, dia menimbulkan hembusan angin dan langsung lari. Dapat dilihat bahwa dia berubah menjadi tubuh, yang seperti musang. Angin kuning bertiup di sekitarnya, menerbangkan pasir dan batu, dan melarikan diri dalam sekejap mata. Dia benar-benar tidak berani berhenti. Dia belum pernah melihat pria yang begitu penuh kebencian. Dia benar-benar memukulnya, menghancurkan pantatnya, dan membuatnya merasa malu dan marah. Dia membenci Cao De sampai mati. Di luar, ada banyak evolusionis di tingkat tubuh emas, dari semua ras, yang tercengang melihat ini di balik layar. Kakak pemarah, kamu benar-benar hebat. Aku akan menerimanya. Mengapa kamu tidak memulai saja? Bisakah kita lebih bersemangat dan santai saja? Peng Wanli menggosok tangannya di sana. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Siapa kakak? Kalian semua lebih tua dariku. Chu Feng menekankan. Tapi apakah itu intinya?
Baik Peng Wanli maupun monyet itu tidak bisa berkata-kata. Bagaimana fokus Cao De bisa begitu indah dan ajaib? Mi King tidak bisa berkata-kata, tetapi dia segera mengerutkan mulutnya dan mencuri musik. Dia merasa bahwa Cao De terlalu menarik dan tidak jelas. Dibandingkan dengan para pahlawan itu benar-benar aneh dan berbeda. Pada saat yang sama, dia melihat darah di luar tenda besar dan merasakan sakit pada pantat wanita itu di angin. Terlalu buruk untuk bertemu dengan generasi Jerman yang ganas seperti itu. Pada saat ini, banyak orang di kamp perusahaan Jinsen terkejut. Ketika mereka tahu apa yang sedang terjadi, mereka semua terdiam. Cao De benar-benar jujur dan memiliki temperamen yang sejati, dan menyinggung seorang wanita dengan latar belakang yang hebat. Hanya dua bersaudara Hong Seng dan Hong Yu yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dan kentut. Cao De pasti sengaja marah dan terus terang. Sebenarnya, itu penuh kebencian. Itu bukan sesuatu. Pada saat yang sama, Hong Seng bersalah. Dia pernah meminta orang untuk mengatakan bahwa dia dianiaya. Diperkirakan kata-kata itu sampai ke telinga wanita itu, jadi dia bergegas ke persahabatan tertentu di antara mereka, dan diperkirakan dia akan membantunya. Namun, saya tidak menyangka bahwa Cao De terlalu kejam dan menghancurkan utusan wanita itu. Tuhan tahu apa konsekuensinya. Dia tidak tahu konsekuensi lainnya, tetapi dia segera menyadari satu. Karena Cao De datang lagi. Ketika kakeknya keluar lagi, dia datang ke pintu. Dia pasti bergosip tentang dan memukulinya lagi. Aku, Cao De, dia tidak sabar untuk memarahi. Dia baru saja mengganti obat langka dan berharga, dan kemudian dia harus memulihkan lukanya. Sungguh istimewa, dia dipukuli lagi. Pada saat yang sama, dengan saudaranya Hong Yu, dia dipukuli lagi. Dia memutar matanya dengan marah dan langsung pingsan. Dia masih kejang-kejang kesakitan dalam kelesuannya. Itu bukan urusanku. Bukan dosaku memanggilnya untuk bertanya padamu. Hong Seng menggertakkan giginya. Dia tidak tahu berapa lama dia akan menyimpan lukanya. Obat besar ini telah merusak lebih dari satu tanaman. Terlalu boros. Percaya atau tidak, aku percaya. Kau memanggil orang. Chu Feng tidak mendengarkan penjelasannya. Setelah memukuli orang, dia menepuk pantatnya dan pergi. Gila, Hong Seng Qi menggigil. Aku benar-benar ingin bekerja keras dengannya. Itu memalukan, penuh kebencian, dan menyebalkan. He Hong Seng juga merupakan generasi ahli dan telah jatuh ke bidang ini. Saudaraku, kamu terlalu galak hari ini. Tidak baik melakukan ini pada seorang wanita. Jalan Peng Wanli. Chu Feng mencibir dan berkata, dia semua di hidung dan wajahnya. Aku tidak bisa menebusnya. Aku tidak peduli apakah dia seorang pria atau wanita. Ini adalah kebenaran. Ketika dia berada di dunia bawah, dia mengikat sekelompok orang suci dan akhirnya menjual banyak. Pada saat yang sama, dia memiliki tangan hitam pada ibu anaknya pada awalnya, memukulinya sampai mati, dan akhirnya memiliki seorang tao kecil secara tidak sengaja. Apakah kamu tahu asal-usul wanita muda itu? Monyet itu bertanya, sangat terganggu dan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak senang dengan wanita tua itu, dia benar-benar tidak ingin memprovokasinya. Oleh karena itu, wanita tertua hanya ada di daftar kandidat dan tidak terdaftar sebagai objek penyergapan utama. Bagaimana aku tahu? Katakan padaku. Chu Feng tidak peduli. Dia cukup terpisah. Dia telah memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Dia menepuk pantatnya, mengubah identitasnya dan melarikan diri. Dan mungkin Anda bisa kembali dengan identitas lain. Wanita muda itu adalah binatang buas berbulu merah bersisik emas bermata biru. Kata monyet itu dengan sungguh-sungguh. Ketika menyangkut keluarga ini, saudara perempuannya sangat mementingkannya, dan cahaya ilahi mekar di matanya yang indah dan murni. ORC, Chu Feng tidak merasakan banyak hal, karena matanya hitam dan tidak mengerti sama sekali. Bukan binatang buas biasa, tetapi unicorn emas dengan sayap merah. Xiao Yao memberitahuku, unicorn. Chu Feng terkejut. Spesies ini benar-benar kuat dan menakjubkan. Tepatnya, itu adalah berbagai kirin, yang berbeda dari kirin kuat yang tercatat dalam buku. Kata monyet itu, sungguh berbeda. Unicorn normal tidak memiliki sayap, sedangkan kelompok itu memiliki sayap merah. Ada apa dengan kirin mutan itu? Seberapa kuat dia? Bisakah dia begitu mendominasi dan mendominasi? Chu Feng tidak puas dan tidak terlalu khawatir. Peng Wanli berkata, dia sangat kuat, kalau tidak, dia tidak akan masuk dalam daftar,
tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengannya sangat kuat. Kemudian, monyet itu memperkenalkan bahwa wanita tertua dari keluarga binatang buas bermata biru dan bersisik emas serta berbulu merah itu sangat cantik dan jatuh cinta pada ahli pertama di kamp pasukan suci. Dengan kata lain, dia memiliki hubungan dekat dengan orang suci pertama di kamp Yongsu. Selain itu, dia juga memiliki seorang saudara laki-laki, yang menempati peringkat ketiga di antara para dewa yang kuat. Kata Xiao Yao. Chu Feng tergerak ketika mendengar ucapan itu. Dua pria yang dekat dengan wanita tertua itu sangat jahat. Pada saat yang sama, di kamp pasukan Yaseng, wanita yang melarikan diri itu menangis dan berubah menjadi binatang kuning kecil dengan kulit kepala dan rambut halus, menceritakan tentang perilaku brutal dan mendominasi Cao De. Nona, Anda harus pergi ke kota dan membunuhnya sendiri. Itu sangat menjijikkan. Anda sama sekali tidak memasukkan kata-kata Anda ke dalam hati dan langsung merobek kop surat Anda. Wanita ini sangat anggun dan cantik. Dia memiliki rambut pirang panjang, kulit putih seperti batu giok, sepasang mata biru yang bersinar, dan sepasang sayap dewa merah di belakangnya. Seluruh tubuhnya diselimuti cincin dewa. Pergi, biarkan aku melihat Cao De ini. Di kamp Golden Body Company, tenda-tenda penuh sesak, dan para evolusionis dari semua kelompok etnis sedang berbicara. Saudara-saudara Hong dipukuli lagi. Tidak seorang pun tahu seberapa parah luka mereka. Bagaimanapun, mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur dalam waktu singkat, membuat semua orang terdiam. Cao De lagi, ini adalah temperamen sejati, layak menjadi saudara yang jujur. Saya tidak menggosok pasir di mata saya. Cao De mungkin tahu bahwa utusan gadis bangsawan itu diundang oleh Hong Seng, jadi dia tidak sabar dan langsung memukulinya. Dia jujur dan jujur. Ketika Hong Seng dan Hong Yu mendengar ini, mereka sangat marah hingga bibir mereka bergetar. Mereka hampir ingin bangun dari tempat tidur dan berkelahi dengan yang lain. Saudara-saudara mereka benar-benar ingin meludahi wajah semua komentator, Xingzi, temperamen sejati dan saudara yang jujur. Apakah ini bisa jatuh pada Cao? Mereka pikir dunia ini terlalu gelap. Cao De yang ganas dan mendominasi mengambil keuntungan setiap saat. Bagaimana dia masih bisa jatuh ke dalam reputasi seperti itu? Mereka pernah meragukan kehidupan. Awalnya, mereka ingin memburu Cao De dan membunuhnya. Sebaliknya, mereka naik ke daftar dan melakukan yang terbaik. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa Cao De seperti penjahat besar, kuat dan mendominasi, memukuli mereka satu demi satu. Yang paling tidak mereka tahan adalah opini publik bersimpati dengan Cao De, mengatakan bahwa dia terlalu jujur dan marah setelah dipaksa ke sudut mati, sehingga dia jatuh ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Semua orang percaya bahwa Cao De dapat dibalas oleh keluarga Hong kapan saja. Aku akan gila. Hong Seng, yang dulunya bermartabat, sekarang seperti terong yang dibekukan, layu. Dia tidak tahan. Pada akhirnya, saudara-saudara mereka terlalu menyedihkan. Mereka menanggung reputasi buruk dan selalu dipukuli. Mereka dipukuli setengah mati setiap saat, cacat fisik dan terluka mental. Semuanya, terima kasih atas dukungan Anda. Cao Deming mengingat bahwa saya terlalu nyata dan keras kepala. Saya tidak dapat mengendalikan diri di hadapan orang-orang yang berulang kali menyakiti saya dengan cara yang berbahaya, jadi saya langsung menutup pintu. Melihat perbincangan hangat di luar, Chu Feng menampakkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih dengan wajah serius. Pada saat yang sama, dia berkata bahwa jika dia mengalami kecelakaan, itu pasti keluarga Hong. Mohon saksikan bahwa jika dia akan mati, dia akan dikubur di medan perang. Ini adalah tujuan terbaik bagi mereka yang pergi ke medan perang. Saudara gengsi, jangan hati-hati. Keluarga Hong tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Kami semua menatap dan berdiri di belakangmu. Banyak orang mendukung. Chu Feng mengepalkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian dia kembali ke gua. Monyet bertelinga 6 itu menyeringai dan berkata, Cao, baik sekali kau memukuli saudara-saudara keluarga Hong dengan sangat buruk dan berlari keluar untuk menunjukkan simpati. Itu memalukan. Chu Feng, dengan wajah hitam, berkata, aku jujur dan murni. Mereka menyakitiku lagi dan lagi. Itu dipaksa untuk melawan. Kemudian dia menatap monyet itu dan berkata, mari kita selesaikan masalah ini. Monyet itu terkejut dan berkata, tunggu sebentar, kau tidak akan benar-benar menjadi gila dan memukuli dirimu sendiri. Apakah aku orang seperti itu? Chu Feng menatapnya.
Monyet, Peng Wanli dan Xiao Yao semuanya mengangguk tanpa sadar, dan hanya Mi Qing yang terkekeh. Apa maksudmu, kau benar-benar menatapku seperti ini? Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini. Jalan Chu Feng. Apa masalahnya? Tanya Peng Wanli. Chu Feng berkata, sebentar lagi kita akan memiliki tangan hitam dan menyergap Yaseng. Namun, semakin aku memikirkannya, semakin buruk perasaanku. Aku akan menjadi preman untukmu tanpa alasan. Apa yang bisa aku dapatkan pada akhirnya? Monyet itu memutar matanya dan berkata, Cao De, tahukah kamu bahwa rumput Rongdao adalah satu-satunya di dunia dan dapat meningkatkan pencapaian tertinggi suatu makhluk? Jika kamu memiliki kesempatan untuk mendekatinya, kamu tidak akan puas. Apalagi yang kamu inginkan? Peng Wanli dan Xiao Yao juga menyerangnya. Chu Feng menyipitkan mata ke arah mereka dan berkata, ayolah, kamu memiliki dukungan keluarga di belakangmu. Jika kamu benar-benar ingin berhasil dalam penyergapan, sebagian besar dari kamu dapat masuk dalam daftar. Begitu aku putus, aku mungkin menjadi kambing hitam untuk badai ini. Jika kamu tidak mendapatkan manfaat, akan ada bencana besar. Kamu lihat, aku jujur dan ingin menggunakan aku. Tidak mungkin. Wall lurus, beberapa orang ingin menyemprotnya. Jika mereka orang yang jujur, mereka tidak akan banyak berpikir dan memiliki kerjasama yang bahagia untuk waktu yang lama. Xiao Yuan berkata, Cao De, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana itu bisa terjadi? Selama kita berhasil menyergap, kita akan dianggap sebagai orang kuat dari tubuh emas Tianzong. Dengan tambahan halo, kita bisa masuk dalam daftar. Bisakah kita naik dan meninggalkanmu? Chu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ayolah, setelah datang ke medan perang, hanya dalam beberapa hari, aku merasakan terlalu banyak kegelapan. Aku memakan orang di sini dan tidak memuntahkan tulang. Kamu memiliki lebih banyak akar dan asal daripada Hong Yu. Manakah dari Peng, Tao, dan kera bertelinga enam yang tidak bersinar dalam sejarah kuno? Jika kamu bercampur dengan kamu, sebagian besar dari kamu akan menjadi kambing hitam. Dihitung oleh keluargamu, kamu akan menelan ikat pinggang dan tulangku. Peng Wanli sangat serius dan berkata, Saudara Cao, kamu terlalu banyak berpikir. Kita memiliki minat yang sama dan membentuk aliansi. Kita semua adalah saudara di parit yang sama. Bagaimana kita bisa menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan seperti itu untukmu? Mungkin kamu tidak berpikiran seperti itu untuk sementara waktu, tetapi lelaki tua di belakangmu mungkin berhati hitam. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika kamu benar-benar ingin menyergap Yaseng dengan sukses, apakah badai akan sangat besar? Jika orang-orang suci didorong ke bawah, apakah keluarga yang tak terduga di belakang mereka akan menyerah, dan apa yang akan dilakukan orang-orang tua di keluargamu? Kebanyakan dari mereka akan berbicara secara rahasia dan berkompromi satu sama lain. Langkah pertama adalah membiarkan mereka melampiaskan amarah mereka. Kebanyakan dari mereka akan mengusirku dan menjadi korban. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, beberapa orang terdiam. Dengan pemahaman mereka tentang para tetua keluarga, itu bukan tidak mungkin. Hati teman-teman lama itu sangat hitam, dan jika mereka tidak hitam, mereka tidak akan hidup sampai sekarang. Kompromi antara keluarga-keluarga kuat teratas sebagian besar berdarah dan membutuhkan pengorbanan. Jadi, tidak, aku siap untuk pergi, kata Chu Feng. Beberapa orang sedang terburu-buru dan hendak memulai, tetapi Cao De mundur, yang secara serius memengaruhi rencana. Semuanya akan terdampar dan mereka tidak dapat menerimanya. Saudara Cao, bagaimana kamu bisa yakin? Kamu harus tahu bahwa rumput Rongdao dapat meningkatkan pencapaian akhirmu. Jika kamu memiliki postur Dewa Raja, itu dapat membantumu akhirnya menjadi Dewa Surgawi. Jika kamu memiliki potensi Dewa Surgawi, itu akan mempromosikanmu. Cepat atau lambat, itu akan membuatmu menjadi kekuatan besar, yang cukup gila. Beberapa orang tergoda sekaligus bertanya, dan membiarkan Chu Feng mengatakan bagaimana cara merasa yakin. Chu Feng berkata, mengapa kita tidak menggunakan sumpah darah cahaya jiwa prasejarah untuk memastikannya? Beberapa orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Sumpah darah cahaya jiwa prasejarah cukup mengerikan dan hampir tidak memiliki solusi, yang membuat mereka terjerat untuk sementara waktu. Melihat ini, Chu Feng berdiri dan hendak pergi. Dia berhenti. Baiklah, kami menjamin dengan sumpah darah cahaya jiwa ini. Nitian dan Peng Wanli terlalu peduli dengan kesempatan ini dan tidak ingin menyerah.
Ini tentang masa depan mereka dan ingin berjuang untuk masa depan yang cerah. Jiwa mereka cantik, esensi darah mereka mengalir, dan simbol-simbol aneh mereka mengembun. Semua orang bersumpah bahwa jika mereka berhasil menyergap Yaseng, mereka akan diciptakan bersama. Jika tidak, 5 guntur akan menghantam langit, dan mereka akan menderita sepanjang hidup mereka. Namun, Chu Feng merasa bahwa sumpah itu tidak cukup beracun dan meminta mereka untuk mengirimkannya lagi, yang menyebabkan wajah hijau beberapa orang dan bayangan psikologis pada akhirnya. Tidak sampai waktu yang lama kemudian Chu Feng sedikit takut. Setelah sumpah dibuat, mereka semua berdiskusi untuk menemukan cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang tua di keluarga. Jangan membuat olong saat itu. Buang dia sebagai pengorbanan seperti yang dikatakan Cao De. Lagi pula, aku sudah bersumpah di sini untuk ikut menciptakan. Jika para tetua keluarga tidak tahu, mereka akan mendapat masalah besar jika menganggapnya sebagai anak terlantar. Aku masih sedikit khawatir, kata Chu Feng di sana. Saat ini, orang-orang ini bermata hijau dan menatap Chu Feng. Mereka benar-benar ingin bertanya kepadanya bagaimana caranya agar bisa benar-benar tenang. Kau tahu, mereka baru saja membuat berbagai sumpah darah di sini. Monyet itu berkata, Cao, seberapa sengsara yang kau inginkan dari kami? Baru saja kami terus bersumpah bahwa ada lusinan cara berbeda untuk mati. Mereka bersumpah seperti yang disyaratkan bahwa begitu mereka melanggar, mereka akan mengalami semua jenis metode kematian yang kejam dari kuno hingga modern, seperti retakan mobil, pencahayaan langit-langit, pembedahan jantung, pemotongan tubuh, del. Jadi, saat ini, mata mereka berwarna hijau, menatap Chu Feng, membuatnya malu. Chu Feng melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, peduli dengan apa yang kau lakukan. Kau seharusnya hebat, lihat janjimu, kau tampak seperti penuh dengan hidangan dan kebencian yang dalam. Memang, hanya satu orang, Mi King, yang bisa tertawa. Namun, orang-orang itu tidak berpikir demikian. Monyet itu sangat marah dan berkata, Anda juga bermaksud mengatakan atmosfer. Bukankah sumpah saja sudah cukup? Berapa banyak jenis yang Anda izinkan kami kirimkan? Saya menghitung dengan cermat, ada 57 cara untuk mati. Ini berarti bahwa mereka membuat total 57 jenis sumpah cahaya jiwa dan darah. Chu Feng tersenyum dan berkata, apakah ada begitu banyak? Anda salah ingat. Selain itu, apakah perlu mengkhawatirkan masa lalu? Beberapa orang ingin mengatakan, apakah ada begitu banyak sumpah beracun yang tidak Anda hitung dalam hati Anda? Selain itu, siapa yang peduli dengan atmosfer? Kita harus bersumpah selama lebih dari 1 jam, mengatakannya tanpa henti, dan bersumpah bahwa kita berbusa di sudut mulut kita. Beberapa orang tidak mau berbicara dengannya. Chu Feng dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, adik Mi King telah mengundang seorang ahli. Di mana orang-orangnya? Ketika sampai pada bisnis, mereka semua menjadi serius dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang ahli dari keluarga bangau sisik merah. Dia memiliki mana yang kuat dan daging yang keras. Dia memiliki sedikit saingan di bidang tubuh emas. Namanya Chi Lingkong. Dia diatur untuk beristirahat di tenda besar. Tidak ada keraguan bahwa keluarga bangau sisik merah adalah keluarga bangau, tetapi seluruh tubuhnya adalah sisik merah, yang membuat daging mereka sangat kuat. Ini adalah ras yang sangat kuno dan mengerikan. Ini adalah keluarga bangau liar yang berbeda. Dalam perjalanan, Chu Feng bertanya, apakah kamu ingin dia membuat 20 atau 30 sumpah? Pada saat ini, bahkan Mi King, yang telah tersenyum manis, memiliki wajah yang tidak wajar dan sedikit kaku. Saudara Cao, kamu adalah generasi Jerman. Jangan sebutkan tuntutan yang tidak tertahankan seperti itu, ya. Sudah cukup bagi kami untuk bersumpah. Baiklah, Chu Feng mengangguk, membuat penampilan yang penuh atmosfer dan berkata, ini bukan hal-hal. Aku hanya berbicara dengan santai. Sebenarnya, bahkan kamu tidak perlu bersumpah. Aku sangat percaya padamu. Percayalah pada sehelai wol. Beberapa orang tidak memandangnya dengan baik. Belum lama ini, mereka bersumpah untuk muntah. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Pada akhirnya, jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka ingin mengirim lebih banyak lagi. Cao De, keluarlah dari sini dan temui para master. Saat itu, seseorang berteriak dan mengguncangkan perusahaan tubuh emas. Wajah Chu Feng berubah dan berkata, mereka datang sendiri. Ambil saja kesempatan ini untuk membalikkan mereka semua. Monyet itu juga berkata dengan ganas, cepat temukan Chi Lingkong.
Kami siap menyergap langkah kaki Mi King ringan seperti peri dalam gambar. Dia menghilang dalam sekejap mata. Dia pergi mencari Chi Ling Kong dan siap untuk berpartisipasi dalam perang penyergapan. Cao De, jangan ke sini. Seseorang memarahi, dan sebuah tenda besar di kejauhan langsung runtuh dengan alu harta karun. Gua kecil di dalamnya hancur dan meledak di tempat. Itu adalah gua dalam cerita Chu Feng. Itu dihancurkan dengan mudah. Mereka yang datang tidak baik dan tidak memiliki keraguan. Mereka begitu langsung sehingga mereka ingin memotong wajah Cao De. Wajah Chu Feng tiba-tiba tenggelam. Dia secara alami mendengar suara-suara omelan ini, dan mendengar teriakan utusan sebelumnya, roh serigala tikus kuning. Ayo, ayo pergi. Monyet itu berkata bahwa wajahnya tidak terlalu tampan. Itu adalah gua di tenda yang dia berikan kepada Chu Feng. Ada lambang keluarga khusus dari keluarga kera bertelinga 6 di tenda. Dengan tanda ini, itu sendiri merupakan jaminan untuk memastikan keselamatan. Namun, pengunjung hari ini sama sekali tidak peduli dan langsung menghancurkan gua kecil itu. Chu Feng, Monyet, Peng Wanli dan Xiao Yao berjalan ke sana bersama-sama. Mereka semua tampak serius. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, semua orang di sepanjang jalan tampak sangat mengagumkan. Mungkin ini adalah perang. Aku melihatnya dari kejauhan. Di sana berdiri beberapa sosok. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang sangat menonjol, sangat tinggi, dengan lekuk tubuh yang bergelombang dan sosok yang sangat bagus. Dia memiliki rambut pirang panjang, seperti matahari yang bersinar. Kulitnya putih, wajahnya sangat indah dan sangat cantik. Matanya yang besar berwarna biru, hidungnya melengkung, dan bibirnya yang merah seksi dan lembab. Wanita ini sangat cantik, pakaiannya menari-nari. Di belakangnya, ada sepasang sayap merah, mengalir dengan cabernet sauvignon yang berkilauan dan tembus pandang. Seluruh orang itu diselimuti oleh cincin dewa, dan temperamennya sangat luar biasa. Ini adalah wanita tertua dari keluarga bermata biru, sisik emas dan bulu merah, yang bermutasi dari Kirin. Namanya adalah Jinlin. Dia berada di level orang suci Asia dan memiliki kekuatan yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan ada dalam daftar. Wanita sebelumnya, utusan dan pembantu yang dikirim oleh Jinlin, juga ada di sana. Dia mengganti pakaiannya. Dia cantik dan tampak baik, tetapi sekarang dia tampak dingin dan menatap Chu Feng. Sampai sekarang, dia mengalami banyak kesulitan berjalan. Bahkan jika dia mengoleskan ramuan, dia masih merasakan semburan rasa sakit yang menusuk jantung di pinggul belakangnya. Tongkat gigi serigala yang begitu besar terlempar keluar dan menghantamnya. Itu hampir membuatnya pingsan saat itu. Pada saat ini, Chu Feng dan monyet itu datang dan menatapnya langsung. Tepatnya, mereka melirik pinggul belakangnya, yang langsung membuatnya malu, dengan kemarahan di matanya dan wajah merah. Apa yang kau lihat? Dia memarahi bahwa dia berteriak sebelumnya. Kata-katanya tidak sopan dan membuat Chu Feng berguling. Karena dia terlalu malu dan marah di dalam hatinya. Apa yang dia alami hari ini bukan hanya trauma, tetapi juga penghinaan spiritual. Diam, kata monyet itu, menatap kakinya dan menginjak tenda, tanahnya berantakan. Bagaimanapun, sebuah gua kecil hancur. Mata monyet itu menyemburkan api, karena lambang keluarga kera bertelinga 6 ada di kaki wanita yang dipukul oleh Chu Feng. Saya tidak tahu apakah itu tidak disengaja atau disengaja. Totalnya ada 4 orang. Selain 2 tuan dan pelayan, ada 2 wanita yang juga sangat cantik. Yang satu ramping dan yang lainnya mungil dan indah. Keempatnya semuanya adalah orang suci Asia. Sangat menegangkan untuk menyerang seperti ini. Siapa yang kau diam? Kami di sini untuk mengaku bersalah. Kata musang itu dengan marah. Bagaimanapun, dia juga orang suci Asia. Sekarang dia datang bersama wanita tertua, dan 2 pacar wanita muda itu juga kuat. Tentu saja, dia tidak takut. Bahkan saat menghadapi monyet bertelinga 6, dia penuh percaya diri. Jinlin, kamu terbiasa menjadi kuat. Kamu hanya seorang pembantu. Kamu berani berbicara kepada kami seperti itu dan memberi perintah. Apakah kamu tidak menipu siapapun di keluarga kami? Pada titik ini, monyet itu bahkan lebih marah. Dia menatap lambang keluarga yang rusak di tanah lagi dan berkata, Jinlin, apakah ini yang kamu maksud? Atau apakah dia ingin membalas dendam dan menginjak-injak lambang keluargaku? Oh, aku tidak melihatnya. Jadi kamu adalah lambang keluargamu. Maafkan aku. Wanita yang berubah menjadi musang itu cantik.
Dia meminta maaf dengan munafik dan tersenyum di sana, tetapi segera mulutnya berkedut lagi. Karena pinggul belakangnya terlalu sakit, dia menduga ada eksudasi darah dan wajahnya tiba-tiba berubah. Jinlin, apakah itu yang kamu maksud? Monyet itu marah. Karena sampai sekarang, Tuan belum membuka mulutnya dan tidak memperhatikan mereka. Hanya seorang pelayan yang mengganggu mereka. Apakah ini penghinaan bagi mereka? Wajah Chu Feng juga berubah. Dia melihat bahwa pakaiannya tidak hancur oleh runtuhnya gua kecil, tetapi diinjak-injak oleh orang-orang itu. Apakah ini sengaja ditinggalkan? Mitzvah? Aku tahu kamu tidak yakin padaku, tetapi tidak ada apa-apa tentangmu di sini hari ini. Ayo pergi. Jinlin akhirnya membuka mulutnya. Rambut panjang emasnya yang berkilau berkibar. Dia memiliki sosok yang sangat baik, lekuk tubuh yang bergelombang, bibir merah cerah terbuka dan tertutup, dan suaranya sangat dingin. Seluruh dirinya sangat cantik, tetapi sekarang dia tidak memalsukan kata-kata dan ekspresi. Dia memancarkan temperamen yang dingin. Dia menatap Chu Feng dan berkata, "Kamu tidak malu-malu. Aku selalu memiliki keberanian yang besar." Chu Feng senang dan tak kenal takut, jadi dia menatapnya. Wajah monyet itu sangat jelek dan berkata, "Jinlin, apa maksudmu, datang ke sini untuk mempermalukan kami? Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu sekarang. Aku hanya ingin mengalahkan orang gila ini." Jinlin sangat kuat dan terlihat seksi dan cantik, tetapi wajahnya dingin dan menunjukkan niat membunuh yang terus-menerus. Dia mengunci Chu Feng, melangkah maju dan berkata, "Cao De, kamu mungkin memiliki sedikit kekuatan dalam kultivasi liar semacam ini, tetapi kamu jauh dari kata tak terkalahkan di level yang sama. Tidak ada yang perlu dibanggakan, ada beberapa orang yang lebih baik darimu. Kami semua berasal dari wilayahmu. Jangan sombong di hadapanku." Dia mengibaskan rambut pirangnya yang panjang, wajahnya dingin dan diselimuti cincin dewa, dan menjadi semakin kuat. Chu Feng sama sekali tidak takut dan berkata, "Sayang sekali kamu tidak berada di medan tubuh emas. Sekarang kamu secara alami dapat mengatakan apa saja, tetapi jangan khawatir, aku akan segera memasuki medan Yaseng. Kita akan semakin dekat saat itu." Jinlin berkata dengan nada menghina, "Apakah kamu berani memasuki wilayah Yaseng? Di kamp perusahaan kami, apakah kamu masih memilikinya? Jika kamu bersembunyi di kamp perusahaan tubuh emas, mungkin tidak ada yang mau memindahkanmu. Beraninya kamu melangkah ke wilayah kami. Berapa hari kamu bisa hidup?" Ini bukan hanya penghinaan, tetapi juga semacam intimidasi dan ancaman. Beritahu Chu Feng bahwa tidak ada cara untuk hidup sesuai dengan apa yang telah dilakukan Chu Feng di kamp perusahaan Yaseng. Chu Feng berkata dengan dingin, "Oh, segera, aku benar-benar ingin memasuki wilayah Yaseng. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Bagaimana aku bisa hidup selama beberapa hari? Apa yang kamu lakukan, sombong dan merasa benar sendiri. Kamu sedikit luar biasa sekarang, tetapi dibandingkan dengan saudara Kunlong, kamu terlalu rendah dan rentan." Jinlin meremehkan dan berkata, "Saudara Kunlong benar-benar tak terkalahkan di wilayah Yaseng. Dengan satu jari, kamu dapat menekan para penyihir Tianzong yang sombong seperti kamu." Jelas, ketika berbicara tentang Kunlong, wajahnya dipenuhi dengan kecemerlangan dan ekspresi aneh. "Siapa Kunlong?" Chu Feng bertanya kepada monyet itu secara diam-diam. Yongsu sekarang adalah orang suci pertama di kamp dan orang kuat pertama di bidang orang suci Asia. Mitian diam-diam menjawab dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang yang sulit dan tidak memiliki solusi. Dengan kata-kata ini, wajah Jinlin dingin dan menahan kecemerlangan aneh itu. Alasan mengapa dia menyebutkan ini tampaknya hanya untuk memuji Kunlong. Dapat dirasakan bahwa Jinlin tampaknya menyukai orang suci yang kuat itu. "Aku terlalu malas untuk memberitahu Anda lebih banyak. Aku akan segera meminta maaf kepada pembantuku, dan kemudian pergi ke Hong Seng untuk meminta maaf." Jinlin berkata dengan nada yang sangat keras. Chu Feng kesal dan bertanya kepada monyet itu secara diam-diam, apakah tubuhnya benar-benar unicorn emas dengan sayap merah. "Ya, apa yang ingin kamu lakukan?" Monyet bertelinga enam itu terkejut. Dia, Peng Wanli dan Xiao Yao diam-diam mengevaluasi apakah akan terlalu sulit untuk memainkan empat orang suci Asia. Chu Feng diam-diam berkata, "Aku hanya ingin bertanya apakah ada yang mengambil mata biru, sisik emas dan binatang berbulu merah sebagai tunggangan." Pupil mata monyet itu mengecil. Melihat Chu Feng, dia merasa bahwa orang ini benar-benar berani. Dia ingin menjadikan Jinlin sebagai tunggangannya.
Tampaknya orang biadab yang ganas itu sangat marah sehingga dia memiliki ide ini. Kemudian dia melihat Jin Lin lagi. Pada saat ini, dia ramping dan anggun, berlekuk dan seksi, rambut pirangnya bersinar seperti matahari, matanya cerah, giginya merah, dan seluruh tubuhnya sangat cerah. Nitian tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa ketika wanita dengan penampilan yang sangat luar biasa ini berubah menjadi tubuh dan menjadi seekor kuda, dia tiba-tiba tampak sedikit aneh. Lei Gong, si monyet, memiliki mata yang cerah dan tubuh berwarna emas. Ia menatap Jin Lin dan sedikit terganggu karena ia memikirkan niat Cao De untuk menekannya dan memaksanya masuk ke dalam kuda. Untuk sesaat, ekspresi di wajahnya beriak. Wajah Jin Lin tiba-tiba menjadi dingin, karena ia mendapati bahwa monyet bertelinga 6 itu menatapnya dengan linglung. Dan tersenyum dengan sangat aneh. Itu benar-benar cabul. Ya Tuhan, apakah kau ingin mati? Tegur Jin Lin. Monyet bertelinga 6 itu sadar kembali dan mendapati bahwa Jin Lin sedang membidiknya. Matanya terbakar amarah. Bagaimana situasinya? Chu Feng dengan baik hati mengambil sebagian lengan jubahnya, menyeka sudut mulutnya dan berkata, perhatikan gambarnya, air liurnya keluar. Monyet itu bertanya-tanya, dari mana air liur itu berasal? Mengapa saudara pemarah ini melakukan ini? Kemudian ia mengerti bahwa ini adalah baskom kotoran baginya. Cao De, wajahnya merah dan lehernya tebal. Sialan Cao De, dia berani menambal pisaunya untuk mencemarkan nama baiknya. Aku hanya sedang tidak fokus. Koreksinya, Chu Feng mengangguk dan berkata, kami mengerti bahwa jika kami tahu nafsu, wajar saja untuk mengagumi Sawai. Pergi, monyet itu menjadi marah karena malu. Saat ini, Chu Feng sedang bersiap untuk melakukan tangan hitam. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberikan gada kepada wanita itu. Karena dia benar-benar merasa marah dan berani memaksanya untuk meminta maaf atas roh serigala tikus kuning dan Hong Seng. Sambil menggoda monyet-monyet itu dan mengalihkan perhatian semua orang, dia dengan cepat berkomunikasi dengan monyet-monyet itu dan Peng Wanli dalam kegelapan dan memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk memulai. Cao De, orang tuamu benar-benar mempertimbangkan faktor-faktor kekurangan mereka untuk menebus kekurangan mereka. Kamu terlalu tidak bermoral. Monyet-monyet itu menggertakkan gigi mereka. Bahkan jika dia dengan sengaja mengalihkan perhatian mental semua orang, dia tidak perlu membawa panci seperti ini. Akan sangat memalukan jika itu menyebar di antara keluarga bangsawan. Siap, Chu Feng hendak meneriakkan kata, lakukan. Dia ingin memukul kepala Jin Lin dengan tongkat terlebih dahulu, lalu membenturkan tongkat itu ke roh musang. Namun, saat ini, suara mendesak Mi King terdengar dalam kegelapan, berkata, jangan lakukan itu, ada penyergapan. Mi King datang, tetapi dia tidak muncul. Dia mengundang Cilingkong, pemimpin keluarga Bangau Sisik Merah, untuk bersembunyi di kejauhan dan melihat situasi yang berbahaya. Chu Feng dan monyet itu terkejut. Apakah ada jebakan di sini? Saat ini, Peng Wanli dan Xiao Yao keduanya tenggelam dalam hati mereka, dan kemudian tubuh mereka menjadi dingin. Mereka berencana untuk menggulingkan Yaseng, dan yang lainnya ingin membunuh mereka. Jangan lakukan itu, kata monyet itu kepada Chu Feng secara diam-diam. Lebih baik memulai dulu, baru menderita. Lihat tongkatku. Pastikan gadis Kirin yang bermutasi ini mekar di seluruh wajahnya dan menunjukkan gayanya yang berdarah. Chu Feng memberitahunya dengan galak bahwa dia tidak bisa menunggu. Wanita besar itu terlalu kuat, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tunggu sebentar, monyet itu dengan cepat memberitahunya aturan di sini. Evolusionis tingkat tinggi tidak boleh mengambil inisiatif untuk menyerang biarawan tingkat rendah, jika tidak mereka akan dihukum berat. Ini untuk menghindari masalah para dewa dan orang suci yang dengan sengaja mencari biarawan kecil. Jika ada kebencian antara dua kelompok etnis, bisakah biarawan besar dan membunuh yang lemah sesuka hati? Oleh karena itu, aturan ditetapkan di sini untuk melarang evolusionis senior dari intimidasi. Jika mereka melanggar hukum, mereka akan dihukum berat atau bahkan dibunuh secara langsung. Namun, jika biarawan tingkat rendah bunuh diri dan mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka tidak akan dilindungi. Yang kuat dapat bertarung secara langsung. Chu Feng dengan wajah tenang bertanya dalam hati, maksudmu wanita ini memancingku, sengaja memancingku, menuntunku untuk menyerangnya, lalu dia membunuhnya. Seharusnya begitu, jawab, monyet itu serius. Peng Wanli dan Xiao Yao juga membuat penilaian seperti itu. Sekarang siapa yang tidak tahu, kejujuran, Cao De.
Itu benar-benar menyentuh api. Mereka tidak menggosok pasir di mata mereka. Bukankah mereka sudah mengalahkan saudara-saudara Hongsheng beberapa kali? Monyet itu berkata, orang-orang itu berpikir bahwa ketika saudara pemarah itu sedikit terstimulasi, dia akan bertarung. Mereka menunggumu melakukan kesalahan, dan kemudian tidak masalah untuk melukai atau membunuhmu. Setelah mendengar ini, Chu Feng berkata dengan wajah muram, siapakah saudara pemarah itu? Kalian semua lebih tua dariku, dan wanita itu memiliki dada yang besar dan tampak seperti anak yang mendominasi. Itu disengaja, jadi itu tidak dangkal, itu lebih penuh kebencian daripada yang kurasakan. Monyet itu berkata, ya, wanita ini sama sekali tidak baik. Mengapa menurutmu dia ada di sini untuk berbicara denganmu? Jika kau punya pilihan, kau bisa membunuhnya. Dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Dia akan membunuhmu sejak lama. Mata Chu Feng tenang. Dia merasa bahwa beberapa tokoh sah dari keluarga kuat yang terkenal bukanlah janggut yang baik, termasuk monyet. Jika dia tidak memperhatikan, dia akan menderita kerugian. Dialog rahasia mereka diselesaikan oleh kesadaran ilahi, dan semuanya berakhir dengan satu pikiran, jadi itu tidak membangkitkan kecurigaan Jinlin. Pada saat ini, Jinlin masih membenci kera bertelinga 6 dan berkata, kau monyet busuk yang malang, mari kita selesaikan akunnya nanti. Wajah Mitian berubah menjadi hijau. Entah mengapa, dia memakai topinya. Dia juga sedang dalam suasana hati yang buruk. Pada saat ini, Chu Feng sedang melihat Jinlin dan tidak senang. Wanita itu terlihat sangat baik, berlekuk dan cantik. Namun, dia datang dengan kesempatan membunuh. Dia merasa perlu untuk menekannya sebagai tunggangan agar dia mengerti mengapa bunganya begitu merah. Sebuah palu jatuh, terlepas dari apakah Anda adalah unicorn mutan atau bukan. Jinlin memarahi dan berkata, jika Anda terlihat seperti pencuri, Anda bukan pria yang baik. Adapun wanita yang dimurnikan dari musang, dia setuju. Dia tidak memiliki kata-kata yang baik untuk membantu Jinlin mengejek Chu Feng dan monyet. Ini adalah rangsangan yang disengaja, mencoba membiarkan Cao De, saudara pemarah, melakukannya. Jinlin, apakah ada sesuatu di dalam kolam? Itu berubah menjadi naga jika terjadi angin dan awan. Chu Feng bernyanyi dan berkata, sepertinya kamu akan keluar dari kolam cepat atau lambat. Kamu mungkin juga memanggil Jin Hualong secara langsung. Bagaimana kamu berbicara? Cao De, kamu harus tahu bahwa jika kamu tidak mati, kamu tidak akan mati. Selanjutnya, kedua pacar Jinlin berbicara. Adapun Jinlin sendiri, matanya bersinar dingin. Cao De berani menggodanya. Pada saat yang sama, dia juga terkejut. Bukankah ini temperamen yang keras yang seharusnya meledak ketika menyala sedikit? Mengapa kamu belum melompat? Apakah kamu ingin mati? Jinlin berkata dengan suara dingin secara langsung, tanpa menutupi, untuk memaksa Chu Feng. Jika hanya ada beberapa dari mereka di sini, Chu Feng akan menggerakkan tongkat itu. Mari kita berikan padanya terlebih dahulu. Namun, sekarang setelah dia tahu bahwa ada Yaseng dalam kegelapan, dia tidak ingin mengikuti irama masing-masing. Chu Feng berkata, aku hanya ingin mati, dan tidak ada yang akan menerimanya. Kata-kata ini sombong, yang membuat beberapa wanita yang hadir tampak dingin. Dia menambahkan, kamu tidak bisa menerimaku. Jika kita bertarung, aku seharusnya bisa menerimamu. Kata-kata ini dipublikasikan dan ambigu, yang membuat wajah keempat wanita itu sangat jelek dan membunuh. Kalau begitu cobalah. Jika kamu bisa menggerakkan sehelai rambut nona saya, bahkan jika kita kalah. Kata wanita yang dimurnikan dari musang. Chu Feng meliriknya, pura-pura meremehkan dan berkata, tunggulah sementara aku berbicara dengan nona mudamu. Di mana aku bisa mendapatkan mulutmu? Kakak yang pemarah itu tidak bertindak lebih dulu dan membiarkan Jinlin menggigit gigi mereka. Jika mereka ingin memberi orang ini pelajaran, mereka akan dihukum berat apakah mereka cacat atau ditelantarkan. Ngomong-ngomong, kamu bukan lawanku. Pergi dan panggil Kunlong. Chu Feng memprovokasi pada gilirannya, tetapi dia tidak bermaksud melakukannya. Kakak Kunlong, kamu juga bisa menyebutkannya. Kamu tidak pantas berbicara dengannya tentang perbedaan antara langit dan bumi. Jangan taruh emas di wajahmu. Jinlin berteriak pada wajahnya yang jelek. Chu Feng terkejut dan bertanya pada monyet itu seberapa kuat naga kun terlebih lagi. Chu Feng terus-menerus menusuk dan menusuk. Ia merasa sangat berminyak. Ia tidak berhenti pada saat pertama. Sebaliknya, ia terus-menerus menusuk. Ah! Jinlin menjerit,
Rambut pirangnya yang panjang berkibar, dan sepasang sayap merah terbentang di belakangnya. Tubuhnya yang ramping dengan kulit putih memancarkan cahaya ilahi dan berubah menjadi tirai cahaya untuk melindungi tubuhnya. Pada saat ini, 12 cincin ilahi terbentuk di luar tubuhnya, membuatnya tampak sangat cantik, seperti putri surgawi dari semua kelompok etnis, suci dan terpisah. Tentu saja, wajahnya yang cantik penuh dengan kemarahan, dan matanya bersinar. Jeritan semacam ini mengerikan dan membentuk riak energi, yang membuat banyak makhluk di dekatnya pada tingkat tubuh emas menutup telinga mereka dan menunjukkan rasa sakit. Orang-orang yang terlalu dekat, bahkan 7 lubang berdarah, terluka parah. Ini adalah gelombang suara dari tokoh-tokoh teratas di Yaseng. Daya mematikannya luar biasa. Petrokimia Yasengdu lainnya, termasuk 2 sahabat Jinlin, juga membuka mulut merah cerah mereka dan tercengang. Apakah Cao De terlalu berani? Mata Jinlin terasa panas. Baru saja, karena naluri, dia kembali keluar pada saat pertama, seperti kilat emas, berjarak 10 kaki dari tempat semula. Sekarang dadanya yang menjulang tinggi berfluktuasi dengan hebat, napasnya sedikit tersengal-sengal, wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kemarahan, dan kulitnya yang seputih salju dan halus ditutupi dengan bulu kuduk merinding, terkejut, marah, dan marah. Dia sangat ingin membunuh orang. Bahwa Cao De berani bersikap kasar. Yang paling membuatnya kesal adalah bahwa ekspresi Ye Xiu adalah tatapan beriak setelah menusuk dan menusuk lagi dan lagi. Dia menunduk menatap tangannya dan bernapas dengan lembut. Belum lagi yang lain, Xiao Yao dan Peng Wanli semuanya menyeringai dan wajah mereka kaku. Apakah Cao De terlalu berani? Bahkan monyet pun menunjukkan giginya. Mulut Lei Gong tidak bisa menutup. Lidahnya terikat, tubuhnya kaku dan ekspresi wajahnya membatu. Dia berpikir omong kosong. Apa yang dia lihat? Cao Dezhen berani melakukan apa saja. Mengi. Jinlin menjadi marah ketika dia melihat ini. Sepasang sayap di belakangnya yang bersinar merah membentang, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, seperti cahaya yang berkedip-kedip. Dia hampir menyentuh tanah dalam sekejap, dan mengangkat tangannya untuk menebas. Chu Feng cepat dalam tangan dan matanya. Dia menarik monyet yang berdiri di sampingnya dan mengirimkan suara dengan cahaya jiwa. Dia berkata, pura-pura mati. Dia marah dengan kemarahan kita. Monyet-monyet itu mendengarkan, ini cukup masuk akal. Di Kam Yongzu, para evolusionis tingkat tinggi tidak boleh menindas, jika tidak mereka akan dihukum berat atau bahkan dibunuh. Kemudian, monyet itu siap untuk dipukuli, karena dia pikir Cao De benar. Dia harus memanfaatkan aturan secara rasional dan menyingkirkan gadis Kirin itu. Pada saat yang sama, dia berpikir sejenak bahwa Cao De, saudara yang jujur, sebenarnya terlalu terluka. Untuk mengganggu Jinlin, dia benar-benar berani menyodok. Karena semuanya terlalu tiba-tiba, monyet itu tidak banyak berpikir, jadi dia hanya berteriak, bunuh. Dia takut dengan kemarahan Jinlin, jadi dia memberinya hukuman yang kejam dan membunuhnya di tempat. Dalam hal itu, tidak akan efektif untuk menghukum Jinlin dengan keras setelahnya. Namun, pada menit terakhir, monyet itu kembali. Bagaimana Cao De menyeretnya ke depan. Untuk sesaat, dia terbangun dan ingin berkata, pamanmu. Dia hanya ingin melompat. Cao De, bajingan itu, bersembunyi di belakangnya dan mengirimnya keluar. Dia terluka dan menyentuh porselen. Itu terlalu bajingan. Jangan katakan, suara monyet, ao lao, cukup efektif. Hati Jinlin yang malu dan gelisah sedikit tenang. Dia berhenti pada saat pertama. Dia juga takut melanggar aturan, dan kemudian dia dihukum berat karena menemukan alasan. Namun, Chu Feng hanya akan menggendong monyet itu kembali dan membiarkannya terluka sedikit. Sekarang dia melihat situasinya dan mendorongnya sedikit ke depan. Bang! Monyet itu langsung ditampar dan hatinya sakit. Ya, itu tidak terlalu sakit. Lukanya sangat ringan, tetapi dia marah pada Chu Feng dan merasa bahwa cucunya terlalu terluka. Cepat jatuh. Selain itu, ludahkan darah dengan keras, atau kamu akan dipukuli dengan sia-sia. Chu Feng berbisik dengan cahaya jiwa dan berteriak pada monyet itu. Monyet bertelinga 6 itu benar-benar ingin berbalik dan menamparnya dan memukulnya dengan bunga di seluruh wajahnya, tetapi setelah memikirkannya, situasinya sudah seperti ini. Agak boros untuk tidak mengadu gadis Kirin sekali. Kemudian dia jatuh ke tanah dan batuk keras di sana. Dia tidak ragu untuk memberikan businya dan meludahkan air liur berdarah. Dia mengikuti saran Chu Feng dan jatuh ke tanah untuk menyentuh porselen.
Kemudian Chu Feng melolong. Yaseng memamerkan keganasannya, menindas yang lemah dan membunuh keturunan paling menonjol dari keluarga kera bertelinga 6. Para pendahulu, kalian harus memutuskan untuk kami dan meminta penjelasan untuk kami. Di sini terlalu gelap, dia berteriak sangat keras sehingga semua orang tercengang. Terutama orang-orang di kamp perusahaan Jinsen, bukankah mereka baru saja membalas? Apakah mereka sangat kuat? Bagaimana dalam sekejap mata, Nitian jatuh ke tanah dan memuntahkan busa darah. Apakah itu benar-benar sakit atau menyentuh porselen? Pada saat ini, Xiao Yao dan Peng Wanli juga pulih dan berteriak pada saat yang sama. Aku telah melakukan serangan. Wanita tertua dari keluarga binatang bermata biru, sisik emas, dan bulu merah membunuh orang di depan umum. Mengandalkan kekuatan tingkat Yaseng, dia menyiksa surga di medan tubuh emas. Itu kejam dan tidak masuk akal. Dunia ini berbahaya. Hati manusia tidak kuno, Yaseng membunuh orang-orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan sangat kejam. Jika pembunuh seperti itu tidak dieksekusi, langit akan menangis dan bumi akan menangis. Setelah mendengar ini, Chu Feng langsung merasa bahwa kedua orang itu terlalu pendiam dan ingin mengacungkan jempol. Namun, dia mendapati bahwa monyet itu menatap mereka dengan mata pembunuh. Karena, bagaimanapun, monyet itu juga seorang putra yang terkenal. Bisakah kamu berteriak seperti ini? Dia merasa malu. Wajah Jinlin jelek. Dia datang untuk memukul Cao Dedan dengan sengaja memprovokasi lagi dan lagi. Dia ingin sangat marah dengan pria pemarah itu. Karena alasan ini, dia juga membawa sekelompok Yaseng untuk membantu. Akhirnya, dia mendapati bahwa dia telah dipukul oleh porselen dan dihitung mundur. Kedua pacarnya sama-sama tercengang dan cantik, tetapi mereka sekarang bodoh dan imut. Mereka bangun beberapa saat kemudian. Nita tidak benar-benar, terluka parah dan sekarat. Semua ini pura-pura dan pura-pura oleh orang-orang yang penuh kebencian itu. 8 Yaseng yang keluar dari kegelapan merasakan sakit paru-paru. Apa namanya? Mereka duduk dan menunggu Cao De menyakiti orang, tetapi mereka tertangkap lebih dulu. Di kejauhan, tidak banyak evolusionis di kamp tubuh emas. Ketika mereka mendengar teriakan seperti itu, mereka semua keluar dari tenda dan berbondong-bondong ke sini. Para biarawan emas yang tidak mengetahui kebenaran ini terkejut dan setuju bahwa sebuah peristiwa besar telah terjadi. Mereka semua percaya bahwa kera bertelinga 6 itu terluka parah dan dalam bahaya. Apa namanya? Yaseng Jinlin memiliki kepala besar dan tahu bahwa dia telah dianiaya. Kamu, terlalu banyak menipu orang. Pembantu Jinlin dengan marah berkata bahwa wajahnya jelek. Dia marah pada monyet yang tidak mampu jatuh ke tanah. Dia sangat tidak tahu malu. Dia bergegas ke atas dan mencoba menendang monyet itu. Langit menatap dengan cahaya keemasan di matanya dan terbang lebih dari 10 meter panjangnya. Jangan bangun, berbaring. Chu Feng berteriak dalam kegelapan, lalu berteriak di depan umum, lihat, Nona Jinlin begitu bersemangat, bahkan pembantunya berani menendang putra keluarga kera bertelinga 6 yang sedang sekarat. Ini terlalu merajalela. Mader, pakai topi besarmu lagi. Sekelompok geraham Yasengdu di belakang Jinlin benar-benar ingin menjebaknya dan pergi. Mereka menemukan tempat di mana tidak ada yang menguburnya hidup-hidup. Mereka dengan cepat maju dan mengambil wanita yang dimurnikan dari musang. Sekarang mereka tidak bisa mencampurnya. Mitzvah, kamu mati dengan menyedihkan. Apakah kamu datang, para pendahulu? Aku ingin membalasnya. Sudah waktunya bagi Peng Wanli untuk berteriak. Monyet itu menatap. Dia hidup dengan baik. Dia melompat-lompat. Apa pendapat orang lain tentangnya? Pada saat ini, beberapa orang tua muncul, termasuk pelayan tua dari suku kera bertelinga 6, Chu Feng dan yang lainnya terdiam. Apa yang terjadi? Teriak seseorang. Cao De, Nitian, mereka mengadu domba kita. Jinlin menolak untuk menderita, dan berteriak lebih dulu. Dia adalah wanita tertua dari kelompok etnis yang kuat, dan baik pria yang disukainya maupun saudara laki-lakinya adalah yang terbaik di alam yang sama. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia tidak pernah mau menderita kerugian pada hari kerja. Bagaimana dia bisa tahan disentuh dengan porselen hari ini? Kamu akan membunuhku. Jika kamu berani mengatakannya, kamu dapat melihat kesombongan dan keangkuhanmu pada hari kerja. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nitian memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, tetapi kamu aman. Mengapa kita tidak pergi dan melihat gambar bermerek yang tertinggal di cermin langit? Chu Feng berteriak dan menunjuk ke langit, di mana sebuah cermin tergantung di udara.
Kemudian, kedua belah pihak mulai bertengkar. Jelas bahwa Chu Feng dan monyet itu mengambil inisiatif mutlak. Bagaimanapun, Mi Tian tergeletak di tanah dengan darah di mulutnya. Selain itu, semua orang dapat membuktikan bahwa Jinlin mengambil inisiatif. Hukum pembunuh itu dengan keras, hapus kultivasinya, dan biarkan dia memberi kita cukup serbuk sari dan buah. Teriak Xiao Yao. Sebenarnya, hasil ini tidak terduga baginya dan Peng Wanli. Akan lebih baik jika kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan pesaing dalam daftar. Jika sesuatu seperti ini terjadi, mereka mungkin dapat mengeluarkan Jinlin dari daftar. Wajah Jinlin dingin dan berdebat, tetapi Chu Feng tidak menyerah. Dia memberitahu beberapa Raja Dewa dan Raja Semi Dewa bahwa Jinlin membawa sekelompok Yaseng untuk memprovokasi dan ingin menyergap mereka. Selama pertengkaran itu, monyet itu diam-diam tidak senang dan bertanya kepada Chu Feng mengapa dia mendorongnya keluar untuk menyentuh porselen dan mengapa dia tidak melawan sendiri. Kamu dari suku kera bertelinga 6. Kamu sensitif, jawab Chu Feng. Ini membuat monyet itu merasa sedikit lebih baik. Namun, selama perdebatan antara Chu Feng dan Jinlin, dia secara tidak sengaja menambahkan, sungguh memalukan untuk dirobohkan ke tanah dan memuntahkan darah melalui mulut dan hidungku. Bagaimana aku bisa begitu malu? Aku tidak terkalahkan, jadi sulit bagimu. Apa-apaan ini? Begitu monyet itu mendengarnya, dia tiba-tiba meniup rambutnya, melompat dengan suara mendesing, dan matanya menyemburkan api. Dia akan bekerja keras dengan Chu Feng, karena dia memikirkan baunya sendiri. Kemudian, tersebar di antara keluarga bangsawan bahwa dia dipukuli oleh seorang wanita. Benar-benar memalukan, bahkan jika kebenaran dipulihkan, begitu orang tahu bahwa dia suka menyentuh porselen, itu akan kehilangan muka. Semua orang pingsan. Bukankah monyet bertelinga 6 itu jatuh ke tanah dengan serius dan berdarah di seluruh mulutnya? Bagaimana kamu bisa cukup energi untuk bertarung dengan orang-orang sekaligus? Kenapa kau bangun? Kau seharusnya memperhitungkan situasi keseluruhan. Teriak Chu Feng. Monyet itu marah dan mencari jeruji besi dan senjata. Ia ingin memukulnya dan bertarung dengannya sampai akhir. Diam dan jujurlah. Para tetua benar-benar tidak tahan. Akhirnya, mereka membuat keputusan untuk meminta Jinlin mengganti rugi langit atas sebotol obat suci yang sangat berharga dan menyerahkannya padanya untuk disembuhkan. Tidak peduli apakah monyet itu terluka atau tidak, Jinlin telah melakukannya. Sikap menghukum harus dilakukan, jika tidak, mengapa ia harus meyakinkan publik? Pada saat yang sama, beberapa tetua dengan keras memperingatkan Cao De, monyet dan Peng Wanli bahwa mereka tidak boleh mengambil barang lagi. Mereka belum berhenti akhir-akhir ini. Jujurlah padaku, berapa kali cucu Lao Hong membiarkanmu bermain? Sungguh memalukan. Seorang lelaki tua berteriak. Mi Hong Yunhai berkedut. Sungguh memalukan untuk menyebutkan pot mana yang tidak terbuka. Mengapa kau berkata begitu? Kemudian, beberapa lelaki tua dengan keras memarahi Yaseng itu dan memprovokasi mereka tanpa alasan. Terlalu berat untuk menghukum mereka dengan menghadap tembok di penjara hitam selama 3 hari. Ini tentu saja termasuk Jinlin, teman-temannya, dan pembantunya. Bagaimanapun, mereka telah melakukannya. Seluruh dunia merayakan. Sungguh menyenangkan. Guru, bijaksana. Pada saat seperti itu, Chu Feng, monyet, dan Peng Wanli menyanjung sederet orang, memuji jasa dan kebajikan mereka, dan berkata bahwa mereka akan mematuhi hukuman ini. Sekelompok Yaseng tampak jelek. Mereka dikurung. Cao De, monyet, dan yang lainnya di seberang tentu saja akan mendukung keputusan ini. Mereka marah dan gatal. Mereka merasa bahwa dunia terlalu gelap. Ketika mereka melihat Chu Feng, mata mereka berwarna hijau. Apakah saudara gengsi ini ada dalam rumor di luar? Bukankah dia baru saja menyalakan api? Itu meledak dengan sedikit rangsangan, tetapi pada akhirnya, bagaimana kamu melemparkan mereka semua ke dalam penjara hitam? Sekelompok orang mengeluh dan menatap Chu Feng. Mereka tampak semakin buruk, tidak tahu malu menyentuh porselen. Mereka menggertakkan gigi. Mereka belum pernah melihat bajingan tak berdasar seperti itu. Mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu. Pada saat ini, monyet itu perlahan-lahan menjadi tenang. Semakin dia memikirkannya, semakin tidak senang dia. Dia benar-benar ingin membawa Chu Feng untuk bertarung, karena semua yang dikonsumsi kali ini adalah nama terkenalnya. Dia merasa bahwa setelah kejadian itu, semua jenis rumor tentangnya akan segera terbang ke seluruh langit, terutama di antara keluarga bangsawan.
Apapun akan jatuh begitu tersentuh, dan orang-orang dan profesional yang salah akan menimpanya. Anda dapat memikirkan ini secara langsung. Wajahnya tiba-tiba menjadi hitam. Dia menarik Chu Feng. Jika dia bisa mengalahkannya, dia benar-benar ingin melakukannya di tempat. Chu Feng tersenyum dan menghibur dengan cepat. Dia berbisik diam-diam dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan membantumu sebentar lagi. Tidakkah kamu ingin masuk dalam daftar?" Setelah beberapa orang tua pergi, sebelum Yaseng ini pergi ke penjara hitam, kita akan mulai dan mengirim mereka ke penjara hitam untuk memulihkan diri. Sekarang pilih targetmu. Siapa yang ingin kau serahkan? Sekelompok Yaseng melihat Chu Feng dan monyet itu sedang bercumbu. Jelas bahwa mereka sedang berkomunikasi dalam kegelapan. Mereka langsung merasa sangat tidak senang. Mereka ingin bergegas dan menghajar mereka bersama-sama. Sebenarnya, saat ini, Chu Feng sedang merekomendasikan surat dari seorang mantan bijak, kultivasi diri seorang evolusionis, kepada monyet itu, mengatakan kepadanya bahwa penampilannya tadi terlalu canggung. Jelas bahwa dia bisa menyentuh porselen itu sampai akhir. Akibatnya, dia harus melompat sendiri. Penampilannya terlalu buruk. Monyet itu ingin memukul orang lagi, tetapi dia menahan diri ketika dia memikirkan apa yang baru saja direncanakan Chu Feng dengan mereka. Kali ini, dia benar-benar ingin menghabisi Yaseng, dan dia harus mengandalkan Chao De sebagai kekuatan utama. Sekelompok orang suci Asia sangat marah dan diperingatkan oleh Raja Dewa bahwa mereka harus melapor ke penjara hitam dalam waktu 2 hari, jika tidak mereka akan dihukum berat. Ini dapat dianggap memberi mereka waktu untuk mengatur diri mereka sendiri. Di kejauhan, Mi King masih muda dan cantik. Dia menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kakaknya benar-benar sedikit malu dan menyentuh porselen. Dan Chu Feng jelas seorang penghasut. Dia mendesak kakaknya untuk melakukan itu. Di sampingnya, ada seorang pria yang elegan dan terpisah, mengerutkan kening dan melihat pemandangan itu tanpa suara. Dia merah di udara, dari keluarga bangau liar yang berbeda. Dia bertanya-tanya sejenak apakah kolaborator seperti itu dapat diandalkan. Sungguh memalukan bahwa dia bahkan dapat menyentuh porselen. Dia tidak menyukainya. Pada saat ini, beberapa orang tua melangkah maju dan menghilang secara langsung. Chao De, kamu bisa. Sekelompok mata Yaseng menyala dan menatap Chu Feng. Sentuh monyet porselen, kamu benar-benar menjanjikan. Jinlin menyindir dan secara pribadi melabeli monyet itu. Setelah mendengar ini, wajah monyet itu berubah menjadi hijau dan matanya menjadi mendesak. Jika ini menyebar, wajah apa yang akan dia miliki? Itu julukan yang mengerikan. Jinlin membencinya dan berkata, "Jangan menggaruk telinga dan pipimu, apalagi dekat denganku, karena aku takut kamu akan berdarah dan retak di sekujur tubuh setelah kamu mengambil inisiatif untuk bertemu denganku. Aku tidak bisa memprovokasi kamu, monyet porselen." Petik 2. Itu, cukup. Monyet itu malu, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebenarnya, Jinlin tidak banyak bercerita kepadanya, tetapi berjalan mendekati Chu Feng. Cahaya di matanya bisa membunuh. Ada suara mengi, dan matanya memancarkan percikan listrik. Dia sangat marah. Dia benar-benar ingin melakukannya, tetapi dia hanya bisa menahannya pada akhirnya. Dia berbisik diam-diam dan memberi isyarat kepada sekelompok sub orang suci untuk datang. Alih-alih melakukannya secara langsung, dia menekan Chu Feng dengan rohnya. Ini adalah potensi yang tak terlihat. Termasuk Jinlin sendiri, ada 12 Yaseng, yang mengelilingi Chu Feng. Semua orang tidak memulai, tetapi melepaskan otoritas spiritual. Mereka, yang terbaik dari 12 orang suci Asia bergerak bersama seperti ini. Potensi spiritualnya luar biasa. Itu adalah beban yang tak tertahankan bagi para evolusionis di tingkat tubuh emas. Orang lain akan lumpuh di tanah dan tidak dapat menahan penindasan ini sama sekali. Secara tegas, Yaseng ini melanggar sila dan melanggar aturan, tetapi sekarang Chu Feng bersikeras, menahan tekanan ini dan tidak jatuh ke tanah, jadi sulit bagi orang luar untuk mendefinisikannya. Yang terpenting adalah semua orang dapat melihat bahwa Jinlin dan mereka sengaja mencari kesalahan dan berkeliaran di tepi aturan. Begitu Chao De tidak tahan, mereka pasti akan mundur dan tidak akan menekannya lagi. Chao De, kamu punya banyak keberanian. Mereka bilang kamu jujur. Sekarang sepertinya kamu bajingan. Beraninya kamu mengadu domba kami. Jinlin membuka mulutnya, matanya dingin, dan dia menatap Chu Feng. Berpikir tentang pengalamannya baru-baru ini,
dia ditikam di dada oleh orang ini, yang benar-benar membuatnya hampir melarikan diri. Dia berkata dengan nada menghina, "Aku akan memberimu kesempatan untuk bersujud di depan umum dan meminta maaf kepadaku. Kami telah mengungkap semuanya sebelumnya. Sekarang, Chu Feng, yang ditekan oleh mereka bersama, tidak bisa bergerak." Dia langsung mengajukan permintaan kasar ini. Meskipun dia sangat cantik, dia ramping, dengan lekuk tubuh yang bergelombang, rambut emas panjang, kulit putih dan mata yang mengalir. Namun, dia membuat pupil Chu Feng mengecil dan ingin membuat masalah secara langsung, tetapi dia memaksanya dengan sangat keras. Pada saat ini, tulang-tulangnya mengeluarkan suara rapuh. Yang lain memperkirakan bahwa dia telah retak di bawah tekanan 12 orang suci Asia, dan kemudian meledak. "Jinlin, kamu sudah keterlaluan. Aku akan berteriak." Para monyet mengubah wajah mereka dan dengan cepat memanggil orang-orang tua, khawatir bahwa Chu Feng akan ditinggalkan. "Jangan khawatir, kami tidak melakukannya. Jinlin, mereka tidak berani bermain api terlalu banyak." Sebelum pergi, mereka akhirnya bergandengan tangan untuk beresonansi dengan cahaya jiwa spiritual yang tak terlihat, memberi warna pada Cao De dan bahkan ingin cahaya jiwanya terkoyak. Namun, mereka terkejut karena energi spiritual Cao De sangat kuat. Meskipun bergejolak, itu sangat ulet dan tidak retak. "Baiklah, kamu tidak lemah hari ini. Kamu akan melawanku sampai akhir. Kita lihat saja." Jinlin mengulurkan tangannya. Kali ini, dia langsung mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke alis Chu Feng. Dia telah menyentuhnya, menusuk, dan berkata, "Itu hanya perbaikan liar. Segera kamu akan mengerti inferioritas dan kelemahanmu. Aku ingin membunuhmu, ada beberapa cara. Tunggu kematian." Dia berbalik dan pergi, dan orang-orang mengikutinya. Pada saat ini, monyet-monyet itu memanggil dua orang tua, tetapi mereka tidak menghentikannya. Jelas, mereka merasa bahwa ini seharusnya menjadi akhir dari masalah ini. Bagaimanapun, mereka tidak benar-benar bertarung. "Pergi saja dengan lumpur." Chu Feng sangat marah dan menatap Jinlin. Pada saat-saat terakhir tadi, lebih dari selusin Yaseng bergandengan tangan untuk menekannya dengan cahaya jiwa dan tidak membiarkannya bergerak, yang dianggapnya sebagai hal yang memalukan. Dengan raungan keras, dia mengguncang perkemahan perusahaan tubuh emas. Banyak orang yang gelisah karena keterkejutan dan hampir pingsan. Chu Feng akan mengejar Jinlin. Matanya menakutkan dan mengerikan. Monyet, Peng Wanli dan Xiao Yao menahannya bersama-sama, mencegahnya mengejarnya, dan menasihatinya untuk membalas dendam. "Tidak terlambat setiap malam. Sebenarnya, kita tidak harus bekerja sepanjang malam. Bukankah kita sudah membicarakannya dan menyerahkannya sebelum matahari terbenam?" Mereka menghibur dan berjanji untuk melakukannya bersama. "Memalukan, aku diancam," kata Chu Feng dengan marah. "Sama sekali tidak memalukan. Kamu sendirian melawan potensi spiritual ke-12 orang suci, yang cukup untuk mengguncang mereka. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka sangat kesal ketika mereka pergi? Aku khawatir tentang kamu di masa depan. Sekarang kamu sangat kuat." Petik 2. Lagi pula, mereka adalah yang terbaik dari orang-orang suci Asia, dan hanya sedikit evolusionis di tingkat yang sama yang dapat menandinginya. Setelah kematian monyet dan Peng Wanli, Chu Feng dibawa pergi dan dibahas secara diam-diam di gua tenda monyet. Pada saat ini, ada banyak diskusi di kamp perusahaan Jinsen. Apa yang terjadi hari ini sungguh menakjubkan. Jinsen dan Yaseng hampir bertarung. Cao De terlalu ganas. Tentu saja, kata "sentuh monyet porselen" juga telah menjadi kata kunci yang lebih banyak dibicarakan orang. Jika monyet itu tahu, dia akan marah. Bagaimanapun, sejak hari ini, dia memang telah menambahkan gelar yang membuatnya marah dan tidak ingin terkontaminasi. "Baiklah, saat matahari terbenam hari ini, aku tidak peduli dengan orang lain. Aku akan memberikan Jinlin kepadaku." Di dalam gua tenda monyet, Chu Feng berjalan-jalan sambil memegang tongkat dan berkata. Monyet itu berkata, "Jangan marah. Aku punya firasat buruk. Setelah aku menyentuh porselen hari ini, aku mungkin tidak akan pernah bisa menghilangkan noda ini." Dia marah dan merasa bahwa dia mungkin terkenal jahat dengan Cao De. Mereka belajar untuk waktu yang lama dan memutuskan bahwa target penyergapan adalah 3 orang. Mereka mulai ketika matahari terbenam hari ini. Adapun bagaimana memimpin 3 orang suci Asia untuk muncul bersama, ini tidak memerlukan rencana Chu Feng.
Monyet telah membuat berbagai rencana beberapa waktu lalu dan sedang menunggu untuk dilaksanakan. Selama diskusi, Chi Lingkong sedikit enggan. Dia selalu merasa bahwa dia telah berada di perahu pencuri. Dia merasa sedikit malu bersama orang-orang ini. Sebab, rencana dan langkah yang mereka bicarakan tidaklah begitu gemilang. Mi Qing juga membuka mulutnya dan berkata, aku juga merasa sedikit malu. Aku akan mengalahkan mereka kali ini. Kalau tidak, itu memalukan. Apakah kamu punya niat baik untuk masuk dalam daftar itu? Dalam rencana saudaranya, bahkan ada gerakan curang seperti berlarian. Lagi pula, ada wanita di antara objek penyergapan. Pada saat itu, mereka mungkin akan malu dan tidak berani menatap mereka secara langsung untuk sesaat. Selain itu, ada gerakan hitam lainnya, yang sangat jahat. Perang yang adil, jangan lakukan ini. Chu Feng melambaikan tangannya dan berkata, bersikaplah murah hati. Monyet itu membuka mulutnya dan berkata, bukankah setengah dari gerakan hitam ini disediakan olehmu? Omong kosong, jangan merusak reputasiku di depan saudara perempuanku. Chu Feng tidak mengakuinya. Mereka mengambil tindakan dengan penuh semangat. Monyet itu meminta seseorang untuk mengaturnya. Ada garis gelapnya di kam perusahaan Asheng. Baiklah, sebelum matahari terbenam, Jinlin keluar dari kam kompi Yaseng dan pergi ke kam kompi lain untuk mencari Kunlong. Kita akan menyergap di jalan. Setelah menerima umpan balik, monyet-monyet itu memberitahu mereka bahwa semuanya berjalan dengan baik dan mereka siap untuk memulai. Selain itu, ada dua orang tuan lainnya yang akan pergi ke kam kompi lain bersama Jinlin karena alasan lain. Mereka semua adalah orang-orang dalam daftar itu. Matahari merah terbenam di barat, dan awan matahari terbenam mewarnai separuh langit menjadi merah. Di kejauhan, 3 orang datang dari Gunung Cakrawala, melangkah keluar dari kam kompi Yaseng dan datang ke arah ini. Dalam cahaya merah sisa matahari terbenam, tubuh mereka ditutupi dengan kecemerlangan merah terang, tetapi juga dengan cahaya keemasan samar, dan bayangan di tanah ditarik untuk waktu yang lama. Ini adalah hutan batu. Chu Feng telah bersembunyi untuk waktu yang lama, menunggu tangan hitam itu. Benar saja, itu adalah Jinlin, mengenakan rok panjang dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Rambut emasnya sebening kristal, wajahnya yang putih dan indah sangat cantik di bawah matahari terbenam. Mereka datang, jangan merampokku, Chu Feng berbicara diam-diam. Sesaat kemudian, ketiganya datang ke sini. Ledakan, Chu Feng meledak. Tangan hitam pertama melompat dari balik batu besar dengan gada dan memukul kepala Jinlin dengan seluruh kekuatannya. Dia terlalu cepat untuk menunggangi petir. Bahkan Jinlin tidak bisa menghindarinya. Itu sangat tiba-tiba. Kapan? Mars memercik kemana-mana, memekakkan telinga, seluruh hutan batu berguncang, dan energi yang mengerikan menyebar. Gunung-gunung di sekitarnya dan batu-batu besar tertiup dan berubah menjadi bubuk di bawah riak energi ini. Chu Feng merasakan lengannya mati rasa. Tongkat gigi serigala tiba-tiba meledak ke Mars, seperti mengetuk tubuh logam. Apakah kepala Jinlin terlalu keras? Saat ini, Jinlin pusing, otaknya sakit, dan air matanya hampir keluar. Pukulan itu mengenai sepasang tanduk unicorn berkilauan yang tersembunyi di rambut emasnya, yang benar-benar membuatnya ingin menangis. Seluruh orang itu sedikit terpana oleh pukulan semacam ini. Chu Feng tidak menyadari bahwa dia telah mengenai tanduk unicorn, jadi dia berkata dengan marah, ini lebih keras dari kepala elem. Apakah kepalamu adalah jerawat logam? Jinlin melihat bahwa itu adalah dia dan tiba-tiba menjadi marah. Sekarang air matanya keluar, telinganya berdengung dan Venus muncul di matanya. Dia menemukan bahwa bajingan sialan ini diam-diam menyerangnya dan mengatakan kata-kata seperti itu, bunuh. Keduanya pecah untuk pertama kalinya dan bertarung secara langsung dalam pertempuran yang menentukan. Namun, Jinlin diserang lebih dulu. Dia masih sedikit pusing dan memiliki reaksi yang lambat. Chu Feng melemparkan kaki Jiao Naga, dan seluruh pria itu terbang melintas. Kakinya terbuka seperti gunting dan memotong Jinlin. Dia memukul wajah Jinlin dengan satu kaki dan kaki belakang Jinlin dengan kaki lainnya. Bang! Setelah kejutan hebat, Jinlin melawan dengan keras. Chu Feng tidak bisa membalikkannya, tetapi dia memutarnya dan menguncinya dengan dua kaki. Kasus kegagalan yang umum. Aku akan kembali ke kegelapan lagi. Aku akan bertarung lagi besok.